Mertua dan suami minta uang untuk pengobatan di Singapura. Ternyata mereka habiskan bersama Gundik untuk liburan ke Korea. Kubekukan ATM saat itu juga hingga mereka dideportasi. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari Selasa itu dimulai seperti hari-hari biasanya. Matahari pagi menyelinap melalui jendela kantorku di lantai 20, menerangi layar komputer yang penuh dengan data analisis kuartal terbaru. Jarum jam menunjukkan pukul 10.08, dan aku sedang mempersiapkan presentasi penting untuk rapat Dewan Direksi yang akan dimulai tepat pukul 11. Sebagai manajer strategic planning, presentasi ini bisa menentukan arah perusahaan untuk tahun depan, dan tentu saja, masa depan karirku. Jari jemariku menari lincah di atas keyboard, menyusun slide terakhir ketika dering telepon pintarku memecah konsentrasi. Aku melihat layar. Mas Hilman. Biasanya suamiku tidak pernah menelepon di jam seperti ini. Dia tahu betul betapa sibuknya aku di pagi hari. Sebuah firasat tidak enak menggelitik di dadaku. Halo, Mas? Sapaku sambil tetap mengetik dengan satu tangan. Suara di seberang sana terdengar parau, terengah-engah. Dinda, Dinda, sayang. Nafasnya tersengal-sengal. Aku di RS. Bersama ayah. Aku langsung meninggalkan keyboardku. RS? Kenapa? Apa yang terjadi? Jantungku mulai berdebar tidak karuan. Tadi pagi, ayah jatuh di kamar mandi. Suara Mas Hilman bergetar. Dokter bilang serangan jantung. Parah sekali, Din. Aduh, ya Tuhan. Tanganku spontan menutup mulut. Kondisinya bagaimana sekarang? Masih di ICU. Dokter bilang mereka sudah lakukan yang terbaik, tapi... Dia terdiam sebentar. Aku bisa mendengar isakannya. Katanya, ayah butuh operasi segera. Tapi apa? Mas? Katakan. Desakku, tidak sabar. Rumah sakit di sini, alatnya belum memadai. Dokter menyarankan untuk bawa ayah ke Singapura. Suaranya semakin pelan. Hampir seperti bisikan. Biayanya sangat besar, Dinda. Aku menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Presentasi, rapat, karir. Tiba-tiba semua terasa tidak penting. Berapa? Mas? Kira-kira berapa biayanya? Dokter perkirakan sekitar 800 juta. Itu sudah termasuk semua. Operasi, rawat inap, obat-obatan. Dia terdengar putus asa. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Dinda. Tabungan kita tidak akan cukup. Di luar jendela, Jakarta tetap sibuk seperti biasa. Mobil-mobil berarak seperti semut, kehidupan berjalan normal. Tapi duniamu tiba-tiba berhenti berputar. 800 juta. Angka yang begitu besar, hampir setara dengan tabungan pendidikan Arka yang selama ini kukumpulkan perlahan-lahan. Tapi kenapa harus Singapura, Mas? Bukannya di sini juga ada rumah sakit jantung yang bagus? Tanyaku, mencoba mencari alternatif. Dokter bilang, kondisi ayah sangat spesial. Butuh teknologi terbaru yang hanya ada di sana. Suaranya semakin memelas. Dinda, ini untuk nyawa ayah. Bapakku, satu-satunya orang tua yang masih kumiliki. Aku menutup mata, membayangkan wajah Pak Joko yang selalu ramah itu. Meski bukan orang tua kandungku, selama 5 tahun menikah dengan Mas Hilman, dia selalu memperlakukanku seperti anak sendiri. Setiap kali berkunjung, selalu ada oleh-oleh kesukaanku, selalu ada nasihat bijaknya. Baik, Mas. Tenang saja. Kita pasti akan carikan jalan. Kataku, berusaha meyakinkan dia dan juga diriku sendiri. Kamu tunggu di RS ya. Aku akan urus semuanya. Setelah menutup telepon, aku berdiri menghadap jendela. Presentasi penting?
Rapat dewan? Semua tiba-tiba kehilangan arti. Yang ada di kepalaku hanya satu. Nyawa seorang manusia, keluarga kami. Apa yang terjadi, Din? Tanya Sari, kolegaku yang duduk di sebelah, melihat wajahku yang pucat. Ayah mertuaku, serangan jantung. Harus operasi di Singapura. Jawabku singkat, sambil mulai mengemasi barang-barang. Singapura? Wah, pasti mahal sekali. Aku mengangguk lemah. 800 juta. Sari terkesiap. 800? Dinda, itu uang yang sangat besar. Kamu yakin? Apakah aku punya pilihan, Sar? Ini menyangkut nyawa. Kataku sambil mengambil tas. Tolong bilang ke Pak Direktur. Aku harus pergi darurat. Presentasi, tolong kamu yang lanjutkan. Dengan langkah tergesa, aku meninggalkan kantor. Di lift, bayangan angka 800 juta terus mengikutiku seperti hantu. Tabungan pendidikan Arka, investasi masa depan, semua harus kucairkan. Tapi apa artinya semua itu dibandingkan nyawa manusia? Dunia terasa berputar. Tapi yang tidak kusadari, ini baru awal dari putaran roller coaster yang akan mengubah hidupku selamanya. Malam itu, suasana rumah terasa begitu muram dan berat. Aku tiba di rumah pukul 6:30. Tubuhku lelah namun pikiranku jauh lebih letih. Arka, anak kami yang berusia 5 tahun, sudah kujemput lebih awal dari sekolah dan kuserahkan pada Mbak Sari, asisten rumah tangga kami, karena aku tahu malam ini akan penuh pembicaraan serius. Mas Hilman tiba 10 menit setelahku. Wajahnya tampak lebih tua 10 tahun dari pagi tadi. Matanya merah, bahunya terkulai, dan langkahnya tertatih-tatih. Dia langsung duduk di sofa tanpa sempat melepas jaketnya. Kepalanya terkulai antara kedua tangannya. Ayah sudah stabil untuk sementara, katanya dengan suara serak, masih menatap lantai. Tapi dokter bilang kita tidak punya banyak waktu. Seminggu, maksimal 2 minggu sebelum kondisinya benar-benar kritis. Aku duduk di sampingnya, meletakkan tangan di punggungnya yang tegang. Mas, coba ceritakan dari awal. Apa yang sebenarnya dikatakan dokter? Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya menatapku. Ayah sudah punya penyumbatan di 3 pembuluh darah arterinya. Yang paling parah di LAD, mereka bilang itu the widowmaker. Rumah sakit di sini tidak punya alat yang cukup canggih, dan dokter spesialis yang berpengalaman untuk menangani kasus kompleks ini sedang tidak ada. Apa kita sudah coba cari second opinion? RS jantung mungkin? Tanyaku, mencoba mencari celah alternatif. Mas Hilman menggeleng pelan. Sudah, Din. Dokter yang menangani adalah teman kuliahku dulu. Dia jujur saja padaku. Katanya, dengan kondisi ayah sekarang, sukses rate-nya di sini hanya 30 hingga 40%. Di Singapura, dengan teknologi dan dokter mereka, bisa mencapai 80%. Angka-angka itu menggantung di udara antara kami. Berat dan menakutkan. Tapi 800 juta, Mas. Kataku pelan. Itu hampir semua tabungan kita. Bahkan lebih. Dia memegang tanganku erat-erat. Aku tahu, sayang. Aku tahu ini permintaan yang egois. Tapi ini ayahku, Dinda. Ibuku sudah tiada. Dia satu-satunya orang tua yang masih kumiliki. Matanya berkaca-kaca. Aku janji, setelah ini selesai, aku akan kerja keras. Bisnis kontraktorku sedang ada prospek besar. Beberapa proyek pemerintah yang akan segera tender. Aku akan kembalikan setiap sennya. Untuk Arka, untuk kita. Aku berdiri dan berjalan ke jendela, memandang taman kecil di depan rumah yang biasanya menenangkan. Tapi malam ini terasa seperti penjara. Berapa tepatnya yang kita butuhkan? Dan kapan? Dokter bilang, kita harus transfer dana duluan untuk booking tempat dan dokter di Mount Elizabeth Hospital. Minimal 500 juta untuk awal, sisanya dalam 2 minggu. Dia berdiri dan menghampiriku dari belakang, memelukku lembut. Aku tahu tabungan pendidikan Arka tidak boleh diutak-atik. Tapi tolong, Dinda, tolong pikirkan lagi. Aku sudah hitung kasar, Mas. Aku menoleh menatapnya. Tabungan pendidikan Arka ada sekitar 600 juta. Investasi reksadanaku 200 juta.
Lalu ada tabungan darurat kita 100 juta. Total semuanya, persis 800 juta. Dia menarik napas tajam. Kita tidak akan menyentuh tabungan pendidikan Arka. Aku janji. Aku sudah hitung, proyek yang akan aku tender bulan depan punya Marin 400 juta. Ditambah dengan... Mas, potongku lembut. Kita berdua tahu realitanya. Proyek-proyek pemerintah itu tidak pernah pasti. Dan bahkan jika kamu menang tender, pembayarannya bertahap, butuh bulanan. Diam sebentar. Lalu dengan suara hampir tak terdengar, dia berkata, kalau tidak, ayah pasti tidak akan bertahan. Aku memandangi foto di dinding, foto pernikahan kami 5 tahun lalu. Pak Joko berdiri di samping Mas Hilman dengan bangga, senyumnya begitu hangat. Aku ingat bagaimana dia selalu mendukung kita, bagaimana dia memperlakukanku seperti anak sendiri sejak pertama kali bertemu. Baiklah, kataku akhirnya, suaraku bergetar. Kita akan pakai tabungan itu. Mas Hilman memelukku erat, tubuhnya gemetar. Terima kasih, Dinda. Aku berhutang nyawa padamu. Tapi saat dia memelukku, mataku tertuju pada dokumen di meja kerjanya. Ada cetakan email dengan logo Singapore Airlines, dan selembar kertas dengan tulisan Visa Korea Selatan, yang setengah terselip di bawah buku proposal. Hatiku berdesir pelan. Ada sesuatu yang tidak beres. Kok ada dokumen visa Korea di sini, Mas? Tanyaku sambil melepaskan pelukannya. Dia terlihat sedikit kaget, lalu cepat-cepat merapikan kertas-kertas itu. Oh, itu untuk klien. Mereka mau jalan-jalan, minta tolong diuruskan. Aku mengangguk, mencoba mengusir perasaan tidak enak dalam hatiku. Ini bukan waktunya untuk curiga, kataku pada diri sendiri. Keluarga butuh pertolonganku. Besok aku akan ke bank untuk urus transfer, kataku sambil berjalan ke kamar Arka, ingin memastikan anak kami tidur dengan nyenyak. Tapi di balik pintu kamar Arka, sambil memandangi wajah polosnya yang sedang terlelap, hatiku masih diliputi keraguan. Ada bisikan halus yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam seluruh cerita ini. Namun, aku memilih untuk mengabaikannya. Bagaimanapun, ini untuk menyelamatkan nyawa. Atau, begitukah? Keesokan harinya, aku berdiri di depan bank pukul 8.30. Tepat saat pintu geser otomatis itu baru saja terbuka. Udara pagi yang seharusnya segar terasa pengap di paru-paruku. Aku adalah nasabah pertama yang masuk, dan langkahku terasa berat bagai dibelenggu besi. Selamat pagi, Ibu Dinda, sapa Pak Hendra, relationship manajerku, dengan senyum ramah yang langsung berubah menjadi ekspresi prihatin ketika melihat wajahku yang pucat. Ada yang bisa saya bantu? Aku menghela napas dalam-dalam sebelum duduk di kursi empuk di ruangannya yang nyaman. Saya perlu mencairkan semua deposito dan reksadana saya, Pak. Dia terkejut. Semuanya? Tapi ibu tahu, kalau deposito dicairkan sebelum jatuh tempo, bunganya hangus. Dan reksadana sedang turun 15% dari nilai beli. Aku mengangguk pelan, menahan gejolak di dada. Saya tahu risikonya. Tapi ini untuk keperluan keluarga yang sangat mendesak. Pak Hendra membuka file di komputernya. Wajahnya semakin berkerut melihat data di layar. Ibu Dinda, total semua aset yang akan dicairkan mencapai 825 juta. Ini termasuk tabungan pendidikan Arka yang seharusnya baru bisa diambil 5 tahun lagi. Dia memandangku penuh pertimbangan. Bisa saya tahu, apakah ibu yakin dengan keputusan ini? Ayah mertua saya harus operasi jantung di Singapura. Ucapku lirih, mata sudah berkaca-kaca. Ini soal hidup dan mati, Pak. Wajahnya berubah memahami. Oh, saya turut prihatin. Jari jemarinya mulai mengetik dengan cepat. Baik, saya akan proses. Tapi perlu waktu sekitar 3 jam untuk semua proses pencairan. Ibu mau tunggu atau? Akan saya tunggu, kataku pasti. Tidak ada pilihan lain. Sambil menunggu, aku mengirim pesan kepada atasanku bahwa aku akan terlambat masuk kantor hari ini. Balasannya singkat tapi menenangkan. Take your time. Family first. Lalu aku juga menelepon guru Arka untuk memastikan dia dijemput Mbak Sari nanti. Pukul 11.45, semua proses selesai. Aku memandangi buku tabungan yang menunjukkan saldo yang begitu besar.
namun terasa begitu menyakitkan di mataku. Semua sudah transfer ke rekening bersama Ibu dan Pak Hilman, ujar Pak Hendra. Ada instruksi lain. Aku menggeleng, bangkit dari kursi dengan langkah gontai. Terima kasih, Pak. Sesampainya di rumah, Mas Hilman sudah menungguku dengan wajah penuh harap dan cemas. Bagaimana, Din? Berhasil? Aku mengangguk, menyerahkan buku tabungan itu. Semua sudah ditransfer. Tapi Mas... Tanganku memegang erat buku itu sebelum sepenuhnya lepas. Ini adalah semua yang kita punya. Untuk masa depan Arka. Untuk jaminan kita. Dia mengambil tanganku, memegangnya erat. Aku janji, Dinda. Setelah ini selesai, aku akan kerja day and night. Aku sudah dapat kabar dari teman di kementerian. Proyek jalan tol itu hampir pasti aku yang dapat. Nilainya 20 M, Din. Marginnya saja bisa 3 M. Aku menarik napas. Jangan janji-janji, Mas. Aku hanya minta satu hal. Jaga uang ini seperti kau menjaga nyawa Arka. Ini untuk operasi ayah, bukan untuk yang lain. Wajahnya sedikit berubah, tapi cepat kembali normal. Tentu saja, sayang. Aku bukan anak kecil. Malam harinya, setelah Arka tertidur, aku duduk sendiri di teras. Mbak Sari menghampiriku dengan 2 gelas teh hangat. Ibu, maaf saya ikut campur. Katanya ragu-ragu. Tadi siang, ada wanita menelepon cari Pak Hilman. Katanya, namanya Salwa. Dia bilang urusan visa Koreanya bagaimana. Dadaku sesak. Visa Korea? Kamu yakin? Mbak Sari mengangguk, wajahnya khawatir. Saya tidak mau mencurigai apa-apa, Bu. Tapi, hati-hati saja. Aku memandangi bintang-bintang di langit, berusaha menenangkan diri. Mungkin memang ada penjelasan yang masuk akal. Mungkin ini hanya kebetulan. Ketika Mas Hilman bergabung denganku di teras, aku mencoba bertanya dengan santai. Tadi ada yang telepon. Katanya urusan visa Korea. Kliennya ya? Dia terbatuk-batuk, hampir menumpahkan tehnya. Iya, betul. Mereka mau bisnis trip ke Seoul. Aku bantu urus visa saja. Bisnis trip ke Korea butuh bantuan kita? Tanyaku, mencoba membaca ekspresinya. Ya, mereka kan pertama kali ke luar negeri. Bingung urus dokumen. Dia berdiri tiba-tiba. Aku mau tidur dulu, Din. Besok pagi-pagi harus ke RS lagi. Aku tetap duduk di teras, memegang erat gelas teh yang mulai dingin. Hati kecilku berteriak bahwa ada yang tidak beres, tapi akal sehatku membisikkan untuk percaya pada suamiku sendiri. Esoknya, saat menyerahkan kartu ATM rekening bersama itu kepada Mas Hilman di bandara, genggamanku terasa begitu berat. Jaga baik-baik, Mas. Ini bukan sekadar uang, kataku, menatap mata suamiku dalam-dalam. Dia tersenyum, tapi matanya menghindar. Tenang saja, Dinda. Doakan kami. Aku janji akan telepon setiap hari. Saat mereka berjalan menuju gerbang keberangkatan, Pak Joko yang semalaman terlihat lemah tiba-tiba berjalan dengan langkah cukup gagah. Aku mengusir pikiran buruk itu. Mungkin karena semangatnya untuk segera sembuh. Tapi ketika pesawat lepas landas, air mata akhirnya tumpah. Aku tidak tahu kenapa. Ada perasaan bahwa ini bukan sekadar perjalanan pengobatan. Ada sesuatu yang akan berubah selamanya. Dan benar, perubahan itu datang lebih cepat dan lebih menyakitkan dari yang pernah kubayangkan. Bandara Soekarno-Hatta pagi itu ramai seperti biasa. Suara announcer yang bergema, deretan penumpang yang antre check-in, dan teriakan anak-anak yang bersemangat hendak bepergian menciptakan simfoni kekacauan yang khas. Tapi bagiku, semua suara itu seperti teredam, tenggelam dalam debaran jantungku sendiri yang bergemuruh tak karuan. Aku memarkir mobil di area drop-off. Tanganku masih gemetar memegang kemudi. Mas Hilman duduk di sampingku, sementara Pak Joko duduk di belakang dengan window seat. Aku sengaja meminta Arka tetap di rumah bersama Mbak Sari. Aku tidak ingin anakku melihat kepergian ini. Atau mungkin, aku tidak ingin dia melihat kegelisahan yang jelas terpancar dari wajahku. Kita sampai lebih awal, ucap Mas Hilman sambil melihat jam tangannya. Masih ada waktu 2 jam sebelum boarding. Aku mengangguk,
membuka bagasi untuk mengeluarkan koper mereka. Koper itu baru. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sebuah koper besar berwarna abu-abu metalik, merek Samsonite yang mahal. Koper baru? Tanyaku, berusaha membuat suaraku terdengar biasa saja. Ah, iya, kemarin beli darurat. Koper lama kan sudah jelek, jawab Mas Hilman cepat, hampir terburu-buru. Dia mengambil koper itu dariku. Ayo, Ayah, kita cekin dulu. Pak Joko mengangguk, mengalungkan paspor di lehernya. Aku memperhatikan cara berjalannya, tidak seperti orang yang baru saja keluar dari Icu semalam. Langkahnya mantap, meski masih berpura-pura sedikit tertatih ketika menyadari aku memandanginya. Kami menemukan lokasi check-in Singapore Airlines. Petugas bandara yang ramai menyambut kami. Tujuan Singapore, Sir? Tanya petugas check-in dengan senyum profesional. Ya, Singapore, jawab Mas Hilman cepat, sebelum aku sempat berkata apa-apa. Tapi mataku tertuju pada label bagasi yang sedang ditempelkan petugas. Dari sudut pandangku, aku bisa melihat tulisan ICN, kode untuk Incheon International Airport, Seoul. Maaf, bataku, membuat kedua pria itu menegang. Bisa saya lihat tiketnya? Wajah Mas Hilman berubah pucat. Untuk apa, sayang? Semuanya sudah beres. Saya hanya ingin memastikan nomor kursi dan detail penerbangannya, kataku, berusaha tetap tenang. Dia mengeluarkan printout tiket dari tasnya dengan enggan. Aku mengambilnya, mataku langsung mencari kode bandara tujuan. SIN Singapore Changi. Aku menghela napas lega. Mungkin aku hanya paranoid. Semuanya benar, ucapku, mengembalikan tiket. Maaf, aku hanya khawatir. Pak Joko tersenyum, meletakkan tangan di pundakku. Jangan khawatir, Dinda. Kita semua sedang stres. Doakan saja operasi saya berjalan lancar. Aku memandangnya, mencoba mencari tanda-tanda penyakit di wajahnya. Kulitnya memang agak pucat, tapi matanya bersinar cerah, penuh semangat, tidak seperti orang yang hendak menghadapi operasi jantung besar. Setelah proses check-in selesai, kami berjalan menuju area imigrasi. Disinilah perpisahan akan terjadi. Aku memegang lengan Mas Hilman erat-erat. Mas, ingat janjimu, bisikku, suara bergetar. Telepon setiap kali ada perkembangan. Dan jaga baik-baik uang itu. Dia memelukku, tapi pelukannya terasa kaku, terburu-buru. Tenang, Dinda. Aku janji. Doakan kami. Aku beralih ke Pak Joko. Semoga operasinya sukses. Yah, cepat sembuh. Dia memelukku ringan. Terima kasih untuk semuanya, Dinda. Kamu seperti anak kandung sendiri bagiku. Kalimat itu seharusnya menghangatkan hati, tapi justru membuatku semakin gelisah. Ada nada dalam suaranya yang terdengar, bersalah? Saat mereka berbalik dan berjalan menuju konter imigrasi, mataku tak lepas mengikuti mereka. Sesaat sebelum menghilang di balik tikungan, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Mas Hilman mengeluarkan ponselnya, dan dari kejauhan aku bisa melihat dia membuka chat WhatsApp. Foto profilnya sebuah gambar dengan Salwa berpose mesra. Aku berdiri terpaku, tidak bisa bergerak. Kaki bagai dijejakkan ke lantai bandara. Haruskah aku berlari, menariknya kembali, menanyakan kebenaran? Tapi sebelum aku bisa bertindak, mereka sudah menghilang dari pandangan. Aku tetap berdiri di sana, lama setelah mereka pergi, disalip oleh ratusan penumpang lain yang bergegas. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Mas Hilman. Sudah sampai ruang tunggu. Jangan khawatir, sayang. Aku cinta kamu dan Arka. Aku membaca pesan itu berulang kali, mencoba mencari kenyamanan dalam kata-katanya. Tapi yang kudapat justru kegelisahan yang semakin menjadi. Perjalanan pulang dari bandara terasa seperti mimpi buruk. Aku hampir menabrak pembatas jalan ketika lampu merah menyala tiba-tiba. Pikiranku melayang kepada koper baru itu, kepada visa Korea yang terselip, kepada telepon Salwa, kepada semangat di mata Pak Joko, kepada kode ICN di tag bagasi yang mungkin hanya trick of the light. Sampai di rumah, Arka langsung berlari menghampiriku. Mama, Papa dan kakek sudah pergi. Aku memeluknya erat,
mencium aroma bayi yang masih melekat di rambutnya. Iya, sayang. Mereka pergi untuk membuat kakek sehat. Kapan pulang? Sebentar lagi, jawabku, berharap itu benar. Malam itu, setelah Arka tertidur, aku berdiri di depan lemari pakaian Mas Hilman. Dengan hati berdebar, aku membuka laci dasinya. Biasanya berisi paspor dan dokumen penting, kini kosong. Tapi di sudut paling belakang, ada selembar kertas terlipat rapi. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Itu adalah itinerari perjalanan Singapore Airlines SQ958 ke Singapura, kemudian connecting flight ke 642 ke Seoul Incheon, 2 hari kemudian. Dunia berputar. Kakiku lunglai menahan tubuh. Aku terjatuh di lantai. Itinerari itu tercecer di sampingku. Mereka tidak hanya ke Singapura. Mereka akan ke Korea. Dan uang 800 juta itu, tidak semuanya untuk operasi. Air mata mulai mengalir. Tapi kali ini, bukan air mata sedih. Ini adalah air mata kemarahan, pengkhianatan, dan kepedihan yang begitu dalam sampai-sampai tidak bisa kuungkapkan dengan tangisan. Aku bangkit, mengambil ponsel. Aku akan memberikan mereka kesempatan terakhir. Satu kesempatan untuk jujur. Mas, jangan lupa kirim foto dari rumah sakit nanti. Tulisku, berusaha membuat suaraku terdengar normal. Balasannya datang cepat. Iya, sayang. Nanti malam aku kirim foto. Lagi istirahat dulu. Capek. Aku memandangi pesan itu, lalu melihat itinerari di tanganku. Mereka seharusnya sudah dalam penerbangan ke Seoul sekarang. Tepat saat itu, aku memutuskan. Jika mereka memilih untuk membohongiku, untuk menghabiskan uang tabungan anak mereka untuk liburan mewah dengan wanita lain, maka mereka harus siap menghadapi konsekuensinya. Tapi untuk sekarang, aku hanya duduk di lantai, memeluk erat baju Mas Hilman yang masih tergantung di lemari, dan membiarkan air mata pengkhianatan itu mengalir tanpa henti. Hari pertama sejak kepergian mereka terasa seperti berjalan dalam kabut tebal. Setiap detik terasa lambat, setiap menit seperti disengaja diperlambat oleh alam semesta yang seolah ikut merasakan kegelisahanku. Pukul 10 pagi, telepon dari Mas Hilman akhirnya datang, mengagetkanku yang sedang mencoba fokus pada pekerjaan di rumah. Kami sudah sampai, Din. Suaranya terdengar segar, terlalu bersemangat untuk seseorang yang baru saja menemani ayahnya yang kritis dalam penerbangan internasional. Perjalanan lancar. Ayah sekarang istirahat di hotel dulu. Besok pagi baru konsultasi pertama. Hotel? Kenapa tidak langsung ke rumah sakit? Tanyaku, mencoba menyembunyikan kecurigaanku. Ah, dokter bilang biar ayah istirahat dulu. Adaptasi dengan cuaca di sini. Kasihan juga kalau langsung ke RS. Jawabnya cepat. Oh iya, Dinda. Tolong periksa apakah kartu kredit kita bisa dipakai di sini? Tadi coba bayar hotel ditolak. Dadaku berdebar. Kartu kredit? Tapi kan kalian bawa uang tunai dari rekening bersama itu. Ya, tapi untuk jaga-jaga saja. Sudah, tidak usah khawatir. Aku telepon lagi nanti ya. Sayang, aku mau antar ayah makan dulu. Telepon ditutup sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut. Aku berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Ada sesuatu yang sangat tidak beres. Pukul 14. Foto pertama datang melalui WhatsApp. Sebuah gambar kamar hotel yang mewah dengan jendela besar menghadap kota. Tapi, ada yang aneh. Di sudut kaca jendela, terpantul logo hotel yang familiar, Lotte Hotel Seoul. Hatiku berhenti berdetak sebentar. Lotte Hotel? Itu di Seoul, bukan Singapura. Aku segera membalas. Kok ada tulisan Lotte? Itu kan di Korea. Beberapa menit kemudian, balasannya datang. Salah kirim foto, Din. Itu foto dari teman yang sedang di Korea. Aku kirim ulang. Foto baru datang, kali ini menunjukkan pemandangan Marina Bay Sands yang ikonik. Tapi, ada yang masih mengganjal. Aku memperbesar foto itu. Di meja samping tempat tidur, ada buku panduan wisata bertuliskan, Discover Seoul, dalam huruf kecil. Aku mengetik dengan gemetar. Mas, tolong video call. Aku ingin lihat ayah dan kondisi kalian. Tunggu 5 menit. 10 menit. Tidak ada jawaban. Akhirnya, pukul 15.30,
Teleponnya masuk. Maaf, Din. Tadi lagi meeting dengan dokter. Tidak bisa video call. Meeting dengan dokter? Tapi kan besok baru konsultasi. Dia terdiam sebentar. Iya, maksudku. Meeting dengan perwakilan rumah sakit untuk urusan administrasi. Suara di belakangnya terdengar seperti musik K-pop. Aku mengenal lagu itu karena Arka sering memutarnya. Ada musik K-pop di rumah sakit Singapura? Tanyaku. Suara mulai meninggi. Ah, itu dari ponsel perawatnya. Dia orang Korea mungkin. Jawabnya, terdengar gugup. Dinda, sinyal di sini jelek. Aku telepon lagi nanti malam ya. Telepon kembali ditutup. Malam hari, pukul 20, foto lainnya datang. Kali ini menunjukkan Pak Joko tersenyum dengan latar belakang restoran mewah. Dia memegang gelas wine, wajahnya berseri-seri. Untuk seseorang yang besok akan menjalani konsultasi operasi jantung, dia terlihat terlalu sehat dan bahagia. Aku mengirim pesan. Ayah kok minum wine? Bukannya tidak boleh untuk pasien jantung. Balasannya, ini grape juice, Din. Cuma mirip wine. Dokter bilang sedikit tidak apa-apa. Tapi mataku tertuju pada botol di latar belakang, jelas-jelas botol wine premium dari Prancis. Pukul 22, aku mencoba video call lagi. Kali ini dia menerima. Tapi wajahnya terlihat di tempat yang gelap, seperti di dalam toilet. Kenapa di toilet, Mas? Sinyal di kamar jelek, harus cari spot yang bagus, katanya. Suara berbisik. Ayah sudah tidur. Besok pagi operasi kecil dulu, jadi harus istirahat. Operasi kecil? Tadi kan bilang besok cuma konsultasi. Maksudku konsultasi untuk persiapan operasi kecil. Sudah, Dinda, jangan terlalu khawatir. Semuanya baik-baik saja di sini. Setelah video call berakhir, aku duduk termenung lama. Semua tidak masuk akal. Ceritanya berubah-ubah, inkonsisten, dan penuh kejanggalan. Mbak Sari menghampiriku dengan segelas susu hangat. Ibu, dari tadi saya lihat ibu gelisah sekali. Ada apa? Aku memandangnya, lalu menceritakan semua kejanggalan yang kudapat hari ini. Mbak Sari mendengarkan dengan serius, wajahnya semakin berkerut. Ibu, katanya pelan setelah aku selesai. Saya tidak mau menambah kecurigaan ibu. Tapi, kemarin, sebelum berangkat, Bapak bilang pada saya bahwa dia excited mau coba kimchi dan bibimbap. Saya kira dia bercanda. Kimchi, bibimbap, makanan Korea. Potongan puzzle mulai menyatu dengan mengerikan. Aku membuka laptop, mulai meneliti rumah sakit yang disebutkan Mas Hilman Mount Elizabeth Hospital di Singapura. Aku menemukan nomor telepon umumnya dan menelepon. Selamat malam. Saya keluarga pasien dari Indonesia. Bisa tolong cek apakah ada pasien bernama Joko Santoso atau Hilman Wijaya yang dirawat di sana. Petugas di seberang sana memeriksa database. Beberapa menit yang terasa seperti abad, akhirnya dia kembali. Maaf, tidak ada pasien dengan nama tersebut yang terdaftar di sistem kami. Dunia berhenti berputar. Are you sure? Tanyaku, suara bergetar. Positif. Madam, tidak ada nama seperti itu. Aku menutup telepon, tubuhku gemetar tak terkendali. Semua kecurigaanku ternyata benar. Mereka tidak di Singapura. Mereka tidak sedang mengurus operasi. Mereka sedang berlibur dengan uang tabungan kami. Dengan Salwa. Dan yang paling menyakitkan Pak Joko, yang selama ini kukira menyayangiku seperti anak sendiri, ternyata terlibat dalam kebohongan besar ini. Air mata mulai menetes, tapi kali ini bukan air mata sedih. Ini adalah air mata kemarahan murni. Aku berdiri, menatap bayanganku sendiri di jendela yang gelap. Mereka pikir mereka bisa mempermainkanku. Bisikku pada bayanganku sendiri. Mereka pikir aku ini bodoh. Esok harinya, aku akan mulai bertindak. Tapi untuk malam ini, biarkan mereka menikmati liburan mereka yang terakhir dengan uang haram itu. Besok, kebenaran akan terungkap, dan mereka akan menyesal telah mengkhianatiku. Keesokan harinya, aku bangun dengan kepala yang masih berat namun pikiran yang sudah jauh lebih jernih. Mata bengkak dan wajah pucat di cermin menjadi saksi bisu malam panjang yang kulewati dengan lebih banyak menangis daripada tidur.
Tapi air mata itu telah membersihkan kabut kesedihan, meninggalkan kemarahan yang tajam dan fokus. Saat menyiapkan sarapan untuk Arka, tanganku tidak lagi gemetar. Bahkan senyum yang kuberikan pada anakku pagi itu terasa lebih tulus. Aku sekarang punya tujuan yang jelas, membongkar kebohongan ini sampai ke akar-akarnya. "Ma, kok matanya merah?" tanya Arka polos sambil menyendok serealnya. "Ada kurang tidur saja, sayang," jawabku, membelai rambutnya yang halus. "Cepat makan, nanti Mbak Sari antar ke sekolah." Setelah Arka berangkat, aku langsung membuka laptop di meja makan. Kopi hangat di sampingku menjadi teman setia dalam penyelidikan ini. Pertama, aku mengakses aplikasi mobile banking untuk memeriksa rekening bersama itu. Yang kulihat membuat napasku tersendat. Dalam 2 hari saja, sudah terjadi belasan transaksi dengan total hampir 300 juta. Bukan untuk rumah sakit atau pengobatan, tapi untuk tiket business class Singapore Airlines, 45 juta. Hotel suite di JW Marriott Dongdaemun Square Seoul, 25 juta per malam, 3 malam. Shopping di Louis Vuitton Korea, 85 juta. Fine dining di restoran Michelin Star di Seoul, 15 juta. Tour private ke DMZ, 12 juta. Dan berbagai transaksi kecil lainnya. Aku menyimpan semua bukti transaksi ini dengan screenshot. Tanganku mengepal tanpa sadar. Uang tabungan pendidikan Arka dihabiskan untuk liburan mewah mereka. Langkah selanjutnya, membuka media sosial. Aku ingat Salwa pernah mengikuti Instagramku, dan meski akunnya private, ada celah yang bisa kumanfaatkan. Aku login ke akun lama yang jarang kupakai, akun yang dibuat khusus untuk memantau kompetitor bisnis dan tidak pernah kupakai untuk follow keluarga atau teman. Dengan jantung berdebar, aku mencari nama Salwa N. Dan di sana, akunnya muncul. Yang mengejutkan, akunnya tidak terkunci. Entah dia lupa memblokir akun ini, atau mungkin sengaja membiarkannya terbuka untuk pamer. Aku membuka halaman profilnya, dan yang kulihat membuatku hampir menjerit. Foto profil terbaru. Salwa tersenyum manis dengan latar belakang Namsan Tower yang ikonik di Seoul. Diposting 6 jam yang lalu. Aku menggulir feednya. Foto demi foto seperti pisau yang menusuk-nusuk hatiku. Satu foto mereka bertiga di dalam pesawat Singapore Airlines, mengangkat gelas champagne. Caption, "Off to an adventure." Pesawat 12 set. 2 foto Mas Hilman dan Salwa berpelukan di depan hotel mewah. Wajah mereka berdekatan seperti sepasang kekasih. Caption, "My Rock Hati Merah 2." 3 foto Pak Joko sedang menikmati pijat tradisional Korea. Wajahnya sumringah. Caption, "Papa Happy Moment." 2 hati. 4 foto shopping bags dari merek-merek mewah berserakan di lantai hotel. Caption, "Retail Therapy Gone Wild." Uang bersayap. 5 yang paling menyakitkan. Foto Mas Hilman mencium kening Salwa di restoran romantis. Caption, "When he treats you like a queen, mahkota true love." Aku menyimpan semua foto itu. Tanganku gemetar hebat. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi alasan untuk memberi mereka benefit of the doubt. Tiba-tiba, ponselku berdering. Dari Mas Hilman. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mengangkat. "Halo, Mas." "Selamat pagi, sayang." Suaranya riang. "Ayah sedang persiapan untuk operasi kecil hari ini. Doakan ya." "Operasi kecil?" tanyaku, berusaha membuat suaraku terdengar normal. "Bisa cerita lebih detail?" "Ah, cuma pemasangan ring di pembuluh darah. Prosedur sederhana," jawabnya cepat. "Dengar, Dinda, aku butuh tolong. Kartu ATM-ku kok ditolak terus ya? Tadi mau tarik tunai untuk bayar deposit rumah sakit tidak bisa." Aku hampir tertawa getir. Deposit rumah sakit? Dari foto-foto tadi, jelas mereka sedang berbelanja dan bersenang-senang. Mungkin ada masalah dengan jaringan. "Mas, aku akan cek ke bank nanti," kataku, bermain-main. "Oh iya, tadi malam Arka mimpiin kamu. Dia bilang mimpi kamu naik gunung sama wanita cantik." Dia terdiam sesaat. "Wah, mimpi aneh-aneh saja dia. Kasih cium ya untuk Arka." "Mas, boleh minta foto kamu dan ayah di rumah sakit? Aku ingin lihat kondisi terbaru." "Ah, nanti saja.
Sekarang lagi sibuk persiapan operasi. Sulit ambil foto. Sekedar foto selfie saja, Mas. Aku khawatir. Dinda, jangan merepotkan seperti ini. Aku di sini sibuk mengurusi ayah. Kamu malah minta foto-foto. Suaranya mulai kesal. Sudah, percaya saja sama aku. Percaya? Kata yang sekarang terdengar begitu hampa dan menyakitkan. Setelah menutup telepon, aku langsung menghubungi temanku, Rani, yang bekerja di bagian cybercrime kepolisian. Rani, aku butuh bantuan. Bisa ketemu sekarang? Ada apa, Din? Suaramu serius sekali. Aku butuh bantuan untuk melacak seseorang. Dan mungkin nanti untuk proses hukum. Rani langsung setuju untuk bertemu. Sebelum berangkat, aku melakukan satu hal terakhir. Membuka aplikasi banking dan membekukan kartu ATM mereka. Tidak akan ada lagi uang yang bisa mereka ambil. Di kafe tempat kami bertemu, Rani sudah menungguku dengan wajah khawatir. Cerita dari awal, Din, katanya sambil memesan kopi untuk kami berdua. Dengan suara tercekat, ku ceritakan semua yang terjadi dari operasi jantung yang ternyata liburan mewah, sampai foto-foto pamer di media sosial. Rani mendengarkan dengan ekspresi yang semakin gelap. Dinda, ini sudah termasuk penggelapan uang, katanya setelah aku selesai. Kamu punya bukti-bukti kuat. Screenshot transaksi, foto-foto media sosial, itinerari perjalanan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Pertama, kumpulkan semua bukti. Kedua, laporkan ke kedutaan. Ketiga, Rani memandangku penuh arti. Siapkan diri untuk perang yang mungkin tidak mudah. Perang. Kata itu menggema di kepalaku. Ya, ini memang perang antara kebenaran dan kebohongan, antara keadilan dan pengkhianatan. Saat pulang dari kafe, teleponku berdering lagi. Dari Mas Hilman, suaranya panik. Dinda, kartu ATM-ku benar-benar tidak bisa dipakai. Bahma untuk tarik tunai di sini. Aku butuh uang untuk... Untuk apa, Mas? Tanyaku dingin. Untuk belanja lagi di Louis Vuitton? Atau untuk suite hotel mewah lainnya? Diam yang menyakitkan di seberang sana. Aku tidak mengerti apa yang kau maksud, Dinda. Sudah, Hilman. Aku tahu segalanya. Aku tahu kalian di Korea. Aku tahu tentang Salwa. Aku tahu semuanya. Kali ini, diam yang lebih panjang. Lalu suaranya yang berubah. Dinda, kamu tidak mengerti. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Kebohongan yang selama ini kau tabur? Atau pengkhianatan yang kau lakukan dengan uang tabungan anak kita sendiri? Tunggu, Dinda, jangan gegabah. Kita bisa bicara baik-baik ketika aku pulang. Pulang? Aku hampir tertawa. Kau pikir masih ada rumah untukmu pulang? Aku menutup telepon, tidak memberi kesempatan padanya untuk membela diri. Kebohongan sudah cukup. Sekarang saatnya untuk kebenaran. Dan kebenaran itu akan kutebarkan, tidak peduli seberapa pahit akibatnya. 2 hari setelah pembekuan ATM, suasana di rumahku mulai menyerupai markas operasi militer. Laptopku terbuka dengan beberapa tab browser, masing-masing menampilkan bukti-bukti berbeda. Di sebelah kiriku, tumpukan printout transaksi bank yang sudah kuhiglik dengan stabilo kuning. Di sebelah kanan, notebook berisi timeline kejadian yang kususun rapi. Rani datang lagi dengan membawa laptop dan peralatan yang lebih profesional. Aku bantu analisis data medsos mereka, katanya sambil menyambungkan kabel-kabel. Kita perlu bukti yang tidak bisa mereka bantah di pengadilan nanti. Sore itu, kami seperti detektif yang menyusun puzzle raksasa. Setiap foto, setiap status, setiap check-in di media sosial Salwa kami analisis satu persatu. Lihat ini, Rani menunjuk ke sebuah foto yang diupload Salwa 3 jam yang lalu. Ini di Lotte Department Store. Dari metadata fotonya, lokasi persisnya di Myeongdong, Seoul. Aku memandangi foto itu. Mas Hilman dengan bangga memegang beberapa shopping bag dari merek mewah, sementara Salwa pose manja di sampingnya. Pak Joko terlihat di belakang sedang memegang segelas minuman dengan wajah sumringah. Yang paling menyakitkan, bisikku,
adalah melihat Pak Joko terlibat dalam semua ini. Selama ini aku menganggapnya seperti ayah sendiri. Rani memegang pundakku. Orang terkadang menunjukkan wajah aslinya ketika dihadapkan pada uang. Din. Pukul 16, telepon dari Mas Hilman masuk lagi. Kali ini suaranya terdengar lebih kalem, penuh bujukan. Dinda, sayang. Aku tahu kamu marah. Tapi bolehkah aku menjelaskan? Jelaskan apa lagi, Hilman? Aku sudah lihat semua foto liburan kalian di Korea. Aku sudah lihat transaksi belanja kalian yang gila-gilaan. Dengarkan dulu, katanya dengan suara lembut yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatiku. Ini sebenarnya adalah bisnis trip. Aku sedang menjajaki kerjasama dengan investor Korea. Kebetulan ayah memang perlu check up, jadi sekalian saja. Bisnis trip. Aku nyaris tersedak. Bisnis trip dengan Salwa? Bisnis trip dengan belanja tas Louis Vuitton 85 juta? Bisnis trip dengan menginap di suite hotel termewah? Dinda, dalam bisnis kan memang perlu menunjukkan gengsi. Dan soal Salwa, dia adalah asistenku yang membantu urusan administrasi. Astaga, Hilman, kau masih mau membohongiku? Suaraku meninggi. Aku sudah lihat foto kau menciumnya. Itu bagian dari urusan administrasi juga. Dia terdiam lama. Lalu suaranya berubah. Baiklah, kalau kau sudah tahu, ya sudah. Tapi dengar, Dinda, aku masih mencintaimu. Ini hanya kesalahan kecil. Aku akan pulang dan kita bisa berbaikan. Kesalahan kecil. Aku berdiri, tidak bisa menahan amarah lagi. Kau menyebut menghabiskan 800 juta tabungan keluarga, berbohong tentang operasi jantung, pergi dengan wanita lain, dan membuat ayahmu terlibat dalam kebohongan ini sebagai kesalahan kecil. Ayah memang tahu segalanya dari awal. Akunya finali. Dia bahkan yang menyarankan untuk sekalian liburan setelah urusan bisnis. Pengakuan itu seperti tamparan keras. Pak Joko bukan hanya tahu, tapi bahkan merencanakannya. Aku tidak mau bicara lagi denganmu, Hilman. Pulang saja nanti dan hadapi konsekuensinya. Sebelum menutup telepon, aku mendengar suara Salwa di belakangnya. Sayang, spanya sudah booket jam 6. Ayo cepat. Malam harinya, saat Arka sudah tertidur, aku duduk sendiri di ruang keluarga. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang tidak kukenal. Isi pesan, Ibu Dinda, saya tahu tentang semua yang terjadi. Saya ingin membantu. Bisa ketemu besok. Setelah bertukar beberapa pesan, ternyata pengirimnya adalah salah satu karyawan di perusahaan Mas Hilman yang merasa bersalah mengetahui penipuan ini. Pertemuan kami terjadi di kafe yang sepi keesokan harinya. Perempuan muda itu, ternyata bernama Maya, datang dengan membawa sebuah amplop coklat. Ibu, saya minta maaf sudah tidak berani bicara lebih awal, katanya dengan suara bergetar. Tapi setelah tahu mereka menggunakan uang tabungan pendidikan Arka, saya tidak tahan. Dia mengeluarkan beberapa dokumen dari amplopnya. Ini kopi proposal proyek fiktif yang dibuat Mas Hilman untuk mengelabui ibu. Dan ini. Dia mengeluarkan flash disk, rekaman percakapan mereka merencanakan semua ini. Dengan tangan gemetar, aku memasang flash disk itu ke laptopku. Rekaman suara itu jelas sekali. Suara Mas Hilman. Dengan alasan operasi jantung, Dinda pasti akan kasih uang tabungannya. Suara Pak Joko. Tapi 800 juta kebesaran. Nak, nanti dia curiga. Suara Salwa. Tenang saja, yah. Dinda itu polos dan mudah percaya. Lagi pura, untuk liburan ke Korea dan belanja, 800 juta itu pas. Suara Mas Hilman. Iya, ayah. Kita deserve liburan mewah setelah sekian lama. Dinda kan kerja, dia bisa cari uang lagi. Aku menutup laptop, tidak kuat mendengar lebih lanjut. Air mata sudah tidak ada lagi yang keluar. Yang tersisa hanya hampa yang dalam. Maya, terima kasih, kataku pada perempuan muda itu. Kau sangat berani. Saya punya adik seusia Arka, Bu. Membayangkan tabungan pendidikannya dihabiskan untuk liburan mewah, saya tidak bisa diam saja. Kembali di rumah, dengan semua bukti yang sudah terkumpul,
Aku merasa seperti mengenal orang asing selama 5 tahun pernikahanku. Siapa sebenarnya Mas Hilman yang selama ini tidur di sampingku? Siapa Pak Joko yang selama ini kuhormati seperti ayah kandung? Pukul 21. Video call dari Mas Hilman masuk lagi. Kali ini wajahnya terlihat stres dan lelah. Dinda, tolong. Buka lagi blokir ATM-nya. Kami sedang dalam kesulitan di sini. Hotel mau mengusir kami karena tidak bisa bayar. Kami bahkan tidak punya uang untuk makan. Aku memandang wajahnya di layar. Kau pikir aku akan percaya lagi? Setelah semua kebohonganmu. Ini benar, Dinda. Kami sedang kelaparan di sini. Kelaparan. Aku menyeringai. Dari foto-foto medsos Salwa tadi siang, kalian sedang makan di restoran bintang Michelin. Jangan coba membohongiku lagi, Hilman. Dia terdiam, lalu tiba-tiba wajahnya berubah marah. Baik, kalau kau tidak mau bantu, jangan salahkan aku nanti. Ancamankah ini? Ingat, Dinda, aku masih suamimu secara hukum. Separuh hartamu adalah hartaku. Kalimat itu seperti menyiram bensin pada bara amarah yang sudah menyala-nyala di dadaku. Kau kira dengan ancaman seperti itu aku akan takut? Kau yang harus ingat, Hilman. Aku punya semua bukti kejahatan kalian. Penggelapan uang, pemalsuan dokumen, dan masih banyak lagi. Wajahnya pucat. Apa maksudmu? Tunggu saja kepulanganmu nanti. Kau dan ayah dan asisten administrasimu akan menghadapi konsekuensi yang tidak akan pernah kalian lupakan. Aku menutup video call itu, lalu memandangi semua bukti yang sudah terkumpul. Besok, aku akan mulai menjalankan rencanaku. Tapi untuk malam ini, biarkan mereka merasakan sedikit dari rasa panik dan ketakutan yang telah mereka tanam dalam diriku selama ini. Kebenaran mungkin pahit, tapi kebohongan akan selalu berakhir lebih pahit. Dan mereka akan segera merasakannya. 3 hari telah berlalu sejak pembekuan ATM, dan ketegangan semakin memuncak. Aku duduk di ruang kerjaku, dikelilingi oleh bukti-bukti yang semakin bertumpuk. Layar komputerku menampilkan dashboard yang kubuat khusus untuk melacak setiap gerakan mereka, dari transaksi terakhir yang gagal hingga aktivitas media sosial mereka yang semakin panik. Pukul 10 pagi, Rani menelepon dengan suara mendesak. Din, kamu harus lihat ini. Salwa baru saja posting story Instagram yang cukup mengkhawatirkan. Dengan jantung berdebar, aku membuka akun Instagram Salwa. Story terbarunya menunjukkan suasana hotel yang berantakan, dengan koper-koper terbuka dan wajah-wajah muram. Story satu video singkat menunjukkan kamar hotel yang berantakan, dengan caption, When money doesn't work anymore patah hati. Story 2 foto tagihan hotel yang menumpuk, total hampir 75 juta untuk 5 malam. Story 3 suara Mas Hilman di latar belakang. Aku harus cari cara, sayang. Jangan khawatir. Aku menyimpan semua bukti itu. Ini semakin memperkuat posisiku. Tiba-tiba, telepon rumah berdering. Aku mengangkat dengan hati-hati. Dinda? Ini Ibu Sri, tetangga samping. Suara tetangga yang biasanya ramah kini terdengar cemas. Maaf mengganggu, tapi ada 2 orang petugas dari bank yang mau ketemu kamu. Katanya urgent. Dadaku berdebar. Terima kasih, Bu. Biarkan mereka menungguku di ruang tamu. Saat aku turun, 2 pria berdasi rapi sudah menungguku dengan ekspresi serius. Ibu Dinda? Saya Andi dari Divisi Fraud Prevention Bank Nasional. Ini kolega saya, Budi. Aku mempersilakan mereka duduk. Ada yang bisa saya bantu? Bapak yang bernama Andi membuka tabletnya. Ibu, kami menerima laporan dari pihak hotel di Seoul mengenai attempted fraud menggunakan kartu kredit atas nama Ibu. Juga ada beberapa transaksi mencurigakan dari rekening Ibu dalam jumlah besar. Aku menarik napas dalam-dalam. Mari saya jelaskan situasinya. Selama 30 menit berikutnya, aku menceritakan seluruh kisah pengkhianatan ini dengan tenang, sambil menunjukkan bukti-bukti yang kukumpulkan. Kedua petugas bank itu mendengarkan dengan serius, sesekali membuat catatan. Ini kasus yang sangat serius, Ibu Dinda, kata Budi setelah aku selesai.
Kami akan membekukan sementara semua transaksi dan membantu proses hukum. Saat mereka hendak pergi, teleponku berdering lagi. Dari Mas Hilman. Aku harus angkat, kataku pada kedua petugas bank. Mungkin kalian ingin mendengar percakapan ini. Kubuat speakerphone. Halo, Mas. Suara Mas Hilman terdengar putus asa. Dinda, tolong. Kami benar-benar dalam masalah besar di sini. Manajemen hotel mau melaporkan kami ke polisi karena tidak bisa bayar. Kami bahkan sudah ditahan di kamar sampai masalah keuangan selesai. Lalu kenapa harus ku selesaikan? Kan ini business trip kalian, jawabku dingin. Ini bukan waktunya untuk sarkasme. Dinda, kami bisa dipenjara di sini. Seperti yang kau katakan dulu, ini hanya kesalahan kecil. Kau pasti bisa menyelesaikannya sendiri. Dengar, Dinda, suaranya semakin panik. Aku akui semua. Aku bohong tentang operasi ayah. Kami di Korea untuk liburan. Tapi tolong, jangan biarkan kami dipenjara di negara asing. Petugas bank itu membuat isyarat padaku. Andi menulis di notes, tanya apakah ada kekerasan atau ancaman dari pihak hotel. Apakah ada kekerasan fisik dari manajemen hotel, Mas? Belum, tapi mereka mengancam akan memanggil polisi. Dan paspor kami ditahan. Kalau begitu lebih baik kau hubungi kedutaan Indonesia. Mereka yang bisa membantumu dalam situasi seperti ini. Dinda, jangan main-main. Buka blokir ATM-nya sekarang. Atau... Suaranya tiba-tiba berubah mengancam. Aku akan ceritakan pada semua orang bahwa kau yang menggelapkan uang perusahaanmu untuk liburan mewah. Kedua petugas bank itu mengangkat alis. Andi cepat-cepat mencatat ancaman itu. Kau merekam ini, bisikku pada mereka. Mereka mengangguk. Mas Hilman, kataku dengan tenang. Sebelum kau mengancam, mungkin kau harus tahu bahwa saat ini ada dua petugas dari bank yang sedang mendengarkan percakapan kita. Diam yang mencekam di seberang sana. Dan mereka sudah melihat semua bukti penggelapan uang yang kau lakukan. Serta semua kebohongan tentang operasi jantung, ayah. Suara Salwa tiba-tiba terdengar di latar belakang. Apa? Dinda melaporkan kita ke bank. Lalu suara Pak Joko. Astaga, kita benar-benar dalam masalah. Keributan terjadi di seberang sana. Terdengar suara-suara panik, tangisan, dan saling menyalahkan. Dinda, suara Mas Hilman kembali, kini seperti orang yang terkalahkan. Aku minta maaf. Aku tahu ini tidak berarti apa-apa sekarang. Tapi tolong, jangan biarkan kami dipenjara di sini. Aku tidak akan membiarkan kalian dipenjara di Korea, kataku. Tapi sebelum ada kelegaan di suaranya, aku melanjutkan. Karena aku sudah melaporkan kalian ke kedutaan untuk dideportasi kembali ke Indonesia. Di sanalah kalian akan menghadapi proses hukum. Teriakan histeris Salwa terdengar jelas. Dideportasi? Kita akan dipermalukan. Kalian pikir mempermalukan keluarga sendiri dengan kebohongan dan pengkhianatan tidak memalukan? Balasku. Bersiaplah untuk pulang. Dan hadapi konsekuensinya. Setelah menutup telepon, kedua petugas bank itu memandangku dengan hormat. Ibu kuat sekali, kata Andi. Banyak orang yang akan hancur dalam situasi seperti ini. Aku melakukannya untuk anakku, jawabku sederhana. Dia yang harus belajar bahwa kejahatan tidak boleh dibiarkan, sekalipun pelakunya adalah keluarga sendiri. Malam itu, setelah semua sepi, aku berdiri di samping tempat tidur Arka yang sedang terlelap. Wajah polosnya yang tanpa dosa membuatku yakin bahwa semua ini perlu kulakukan. Mama sedang melindungi masa depanmu, sayang, bisikku sambil mencium keningnya. Dan mengajarkanmu bahwa kejujuran adalah harga mati. Saat aku berbalik, mataku menangkap foto keluarga kami di dinding. Foto yang diambil setahun yang lalu di taman, ketika semua masih tampak bahagia dan utuh. Tapi kini aku tahu, kebahagiaan itu dibangun di atas fondasi kebohongan. Besok, mereka akan dideportasi. Dan perang yang sebenarnya baru akan dimulai. Tapi untuk pertama kalinya sejak semua ini mulai, aku merasa damai. Karena kebenaran, sekalipun pahit, akhirnya terbuka juga.
Pukul 4.30. Fajar masih enggan menampakkan diri. Aku sudah duduk di depan laptop dengan secangkir kopi hitam pekat. Malam ini adalah malam terakhir mereka di Seoul. Dan besok pagi mereka akan dideportasi kembali ke Indonesia. Tapi pekerjaanku belum selesai. Rani datang dengan membawa dokumen-dokumen tambahan. Aku sudah hubungi kontak di Kedutaan Besar RI di Seoul. Mereka akan mengawal proses deportasi dan memastikan tidak ada perlakuan kasar. Apa respon kedutaan? Tanyaku sambil menyusun file-file bukti. Mereka sangat kooperatif. Ternyata ini bukan pertama kalinya WNI dideportasi karena masalah keuangan. Tapi kasus penggelapan uang keluarga untuk liburan mewah ini yang pertama. Aku membuka aplikasi banking untuk terakhir kalinya. Saldo rekening bersama itu sekarang hanya tersisa 125 juta dari awal 800 juta. Dalam 5 hari, mereka menghabiskan 675 juta untuk kesenangan sesaat. Lihat transaksi terakhir mereka, tunjuk Rani. Mereka mencoba tarik tunai 50 juta di convenience store, tapi gagal karena kartu sudah dibekukan. Aku hampir merasa kasihan. Gumamku. Jangan, tegas Rani. Mereka tidak merasa kasihan ketika menghabiskan uang tabungan Arka. Mereka tidak merasa kasihan ketika membohongimu tentang operasi jantung. Dia benar. Aku mengingat kembali wajah Arka yang polos, dan semua rasa ragu langsung menghilang. Pukul 7, telepon dari pihak kedutaan masuk. Suara pria di seberang sana memperkenalkan diri sebagai Bapak Surya, atase imigrasi. Ibu Dinda, kami sudah mengamankan ketiganya di hotel. Proses deportasi akan dilakukan siang ini. Mereka akan tiba di Jakarta besok pagi. Terima kasih, Pak. Apakah mereka memberikan perlawanan? Sedikit. Terutama yang perempuan, Salwa. Tapi setelah kami tunjukkan bukti-bukti yang ibu kirim, mereka akhirnya menyerah. Sebelum menutup telepon, Bapak Surya bertanya, Ibu, apakah ada pesan yang ingin disampaikan pada suami ibu? Aku berpikir sejenak. Katakan saja, aku akan menunggu di bandara besok, dengan pihak yang berwajib. Pukul 9, aku mulai menghubungi keluarga besar. Pertama, orang tuaku di Bandung. Mama, Papa, ada sesuatu yang harus kuberitahu. Dengan suara tegas, kuceritakan semua yang terjadi. Astaga, Dinda, suara Mama bergetar. Kami tidak menyangka Hilman bisa sekejam itu. Kami akan segera ke Jakarta, tambah Papa. Kami akan mendampingimu melalui semua ini. Kemudian, dengan berat hati, aku menghubungi keluarga Mas Hilman. Bibi Ani, adik dari Pak Joko, yang selalu baik padaku. Bibi, saya harus memberitahu sesuatu yang menyedihkan. Setelah mendengar ceritaku, Bibi Ani justru membuatku terkejut. Dinda, aku sudah menduga akan terjadi sesuatu seperti ini. Hilman memang selalu dimanja ayahnya. Tapi aku tidak menyangka mereka akan berani melakukan sesuatu sekeji ini. Bibi tidak terkejut. Sebulan yang lalu, aku tidak sengaja mendengar mereka berencana liburan ke Korea. Tapi aku kira itu hanya rencana biasa, tidak menyangka uangnya akan datang darimu. Pukul 11, aku dan Rani pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasus ini secara resmi. Penyidik yang menanganinya adalah AKP Teguh, seorang pria berwajah tegas namun bijaksana. Ibu, dari bukti-bukti yang ada, ini adalah kasus penggelapan uang dengan modus penipuan, kata AKP Teguh setelah memeriksa dokumen-dokumenku. Kami akan menyiapkan tim untuk menangkap mereka begitu pesawat mendarat. Saat kami bersiap pulang, teleponku berdering lagi. Dari nomor Korea Selatan. Aku yang angkat, kata AKP Teguh. Mari kita dengar apa yang mereka mau katakan. Kubuat speakerphone. Halo. Suara Mas Hilman yang terdengar hancur. Dinda, mereka akan mengawal kami ke bandara sekarang. Pesawat jam 4 sore waktu sini. Tolong, masih adakah kesempatan untuk berdamai? Berdamai bagaimana, Mas? Kami akan kembalikan semua barang yang kami beli. Tas-tas merek, jam tangan, semuanya. Aku akan kerja keras untuk kembalikan uangmu. Dan bagaimana dengan pengkhianatan? Dengan kebohongan? Dengan kenyataan bahwa kau memilih wanita lain di atas istri dan anakmu?
Dia terdiam. Lalu, dengan suara bergetar, "Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf. Tapi untuk Arka, jangan lakukan ini di depan dia. Jangan kau sekali-kali menggunakan nama Arka untuk memanipulasiku." Hardikku tidak bisa menahan amarah lagi. "Kau pikir aku akan membiarkan anakku belajar bahwa boleh saja mengkhianati keluarga asal kemudian minta maaf?" AKP Teguh memberi isyarat padaku untuk menenangkan diri. "Mas Hilman," sela AKP Teguh dengan suara resmi. "Ini AKP Teguh dari Polda Metro Jaya. Kami akan menunggumu di bandara besok untuk proses lebih lanjut. Saya sarankan Anda kooperatif." Suara di seberang tiba-tiba tercekat. Polisi." "Ya. Dan kami sudah memiliki semua bukti yang diperlukan. Selamat menikmati penerbangan terakhirmu sebagai orang bebas." Setelah telepon putus, AKP Teguh memandangku. "Ibu kuat sekali. Banyak korban yang biasanya masih goyah pada titik ini. Aku sudah habis goyahnya, Pak. Sekarang yang tersisa hanya tekad untuk membela hak anakku dan diriku sendiri." Sore itu, aku menjemput Arka dari sekolah seperti biasa. Wajah cerianya membuat semua kepenatan terbayar sudah. "Ma, Papa pulang besok kan? Katanya bawa oleh-oleh spesial," tanya Arka dengan polos. Aku berhenti berjalan, lalu berjongkok memandangnya. "Sayang, Papa melakukan kesalahan besar. Jadi besok mungkin ada banyak polisi di bandara. Jangan takut, ya." Arka memandangiku dengan mata lebar. "Papa nakal? Seperti di film?" "Ya, sayang. Seperti di film. Tapi ini kehidupan nyata. Dan dalam kehidupan nyata, ketika orang berbuat salah, mereka harus bertanggung jawab." Malam itu, setelah Arka tertidur, aku berdiri di balkon menatap kota Jakarta. Besok, hidupku akan berubah selamanya. Aku akan menjadi headline berita, menjadi bahan pembicaraan, mungkin juga menjadi pihak yang disalahkan oleh beberapa orang. Tapi ketika kuingat betapa mudahnya mereka membohongiku, betapa semena-menanya mereka menghabiskan uang tabungan pendidikan Arka, dan betapa hancurnya hati ini ketika melihat foto-foto kebahagiaan mereka dengan wanita lain, semua keraguan itu punah. Aku mengambil nafas dalam-dalam. Besok, kebenaran akan ditegakkan. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan, aku akan benar-benar bebas. Bebas dari kebohongan. Bebas dari pengkhianatan. Bebas untuk membangun kehidupan yang jujur untukku dan Arka. Pembalasan mungkin terasa dingin, tapi kadang, itulah yang diperlukan untuk menyembuhkan luka yang membara. Bandara Soekarno-Hatta pagi itu terasa berbeda. Udara yang biasanya penuh dengan sukacita pertemuan dan pelukan kehangatan, kini berisi ketegangan yang hampir bisa dirabakan. Aku berdiri di balik kaca gedung kedatangan internasional, ditemani oleh AKP Teguh dan 2 anggotanya yang berseragam preman. Pesawat Korean Air ke-643 dari Incheon sudah mendarat 15 menit yang lalu. "Bu," lapor salah satu polisi melalui walkie-talkie. Jantungku berdebar kencang. Tanganku yang memegang erat tas berisi dokumen-dokumen bukti terasa lembab. AKP Teguh meletakkan tangan di pundakku dengan tenang. "Tenang, Ibu Dinda. Kami akan mengurus semuanya." Dari balik kaca, aku melihat para penumpang mulai keluar dari pintu kedatangan. Wajah-wajah lelah setelah penerbangan panjang, bercampur dengan senyum bahagia melihat keluarga yang menunggu. Lalu, aku melihat mereka. Mereka keluar dalam kelompok yang dijaga ketat oleh petugas imigrasi Indonesia dan Korea. Mas Hilman berjalan paling depan. Wajahnya tertunduk dalam, bahunya terkulai. Dia mengenakan baju yang sama seperti saat berangkat 5 hari yang lalu, tapi sekarang terlihat kusut dan lusuh. Di belakangnya, Pak Joko yang tampak 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Langkahnya tertatih-tatih, tapi kali ini bukan pura-pura. Dia benar-benar terlihat lemah dan tak berdaya. Yang terakhir adalah Salwa. Matanya merah bengkak, rambutnya acak-acakan. Dia terus-menerus menyeka air mata dengan tisu, sesekali menggigil ketakutan. Ketika mereka sampai di area pengambilan bagasi, AKP Teguh memberi isyarat. Kami mendekat. "Mas Hilman," sapa AKP Teguh dengan suara tegas namun profesional. Mas Hilman mengangkat kepala.
Matanya membelalak ketika melihatku berdiri di samping polisi. Dinda, apa yang kau lakukan? Bapak Hilman Wijaya? Tanya AKP Teguh sambil menunjukkan kartu identitas. Saya AKP Teguh dari Polda Metro Jaya. Bersama Bapak Joko Santoso dan Ibu Salwa, Anda kami tangkap terkait kasus penggelapan uang dan penipuan. Suara Salwa menjerit histeris. Tidak. Jangan tangkap saya. Saya hanya ikut-ikutan saja. Petugas bandara sekitar mulai melirik. Beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam. Pak Joko tiba-tiba jatuh berlutut. Dinda. Nak, maafkan ayah. Kami salah. Tolong, jangan lakukan ini. AKP Teguh dengan cepat membantu Pak Joko berdiri. Bapak, tolong jangan membuat keributan. Mari kita selesaikan ini dengan baik. Di mana Arka? Tanya Mas Hilman, matanya mencari-cari. Arka tidak ada di sini. Aku tidak ingin dia melihat ayahnya diborgol. Jawabku dingin. Borgol? Wajah Mas Hilman pucat pasi. Kau mau memborgolku? Di depan umum. Sesuai prosedur. Bapak, kata AKP Teguh sambil mengeluarkan borgol dari pinggangnya. Proses pemborgolan itu berlangsung cepat. Suara klik borgol yang mengunci pergelangan tangan Mas Hilman terdengar keras di telingaku. Salwa menjerit lagi, sementara Pak Joko terisak-isak. Tolong. Dinda, bisap Mas Hilman dengan air mata di matanya. Untuk masa lalu kita, untuk cinta kita dulu. Aku sudah memaafkanmu untuk diriku sendiri, jawabku dengan suara tenang yang mengejutkan diriku sendiri. Tapi aku tidak berhak memaafkanmu untuk uang tabungan Arka. Dia yang harus memutuskan nanti, ketika sudah dewasa. Proses berjalan menuju mobil patroli terasa seperti adegan film slow motion. Orang-orang berkerumun, berbisik-bisik, ada yang menyoraki, ada yang memandang dengan iba. Saat akan masuk ke mobil, Mas Hilman berbalik. Dinda, tolong jaga Arka. Katakan padanya, ayahnya mencintainya. Aku mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Meski segunung rasa sakit dan pengkhianatan, aku tahu satu hal. Sebagai seorang ayah, Mas Hilman memang mencintai Arka. Tapi sayangnya, cinta itu tidak cukup untuk membuatnya menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab. Mobil patroli membawa mereka pergi. AKP Teguh tinggal sebentar bersamaku. Ibu kuat sekali melewati ini, katanya. Proses hukum selanjutnya akan kami beritahu. Saat aku berbalik untuk pergi, seorang wanita parubaya menghampiriku. Maaf, Ibu, saya reporter dari Metro TV. Boleh saya wawancara sebentar tentang apa yang terjadi? Aku memandang wanita itu, lalu melihat kamera di belakangnya. Untuk sesaat, aku ragu. Tapi kemudian aku ingat, mungkin ada banyak wanita lain di luar sana yang mengalami nasib serupa. Baik, jawabku. Tapi dengan syarat, wajah dan nama anak saya tidak boleh disiarkan. Wawancara berlangsung singkat di sudut bandara yang sepi. Kuceritakan secara singkat apa yang terjadi, tanpa embel-embel dramatisasi. Satu pesan untuk para penonton. Ibu Dinda, tanya reporter di akhir wawancara. Aku menatap kamera langsung. Untuk para perempuan di luar sana, jangan pernah ragu membela kebenaran, sekalipun harus melawan orang terdekat. Dan untuk para suami, ingatlah bahwa kepercayaan itu seperti kaca, sekali retak, selamanya akan meninggalkan bekas. Perjalanan pulang dari bandara terasa sangat sunyi. Tidak ada tangisan, tidak ada amarah. Hanya kehampaan yang dalam. Sampai di rumah, Arka langsung berlari menghampiri. Mama, tadi di TV, itu papa ya? Kenapa papa pakai tangan besi? Aku memeluknya erat. Papa melakukan kesalahan, sayang. Tapi polisi akan bantu papa untuk menjadi lebih baik. Kapan papa pulang? Aku tidak tahu, sayang. Tapi yang pasti, mama akan selalu di sini untukmu. Malam itu, setelah Arka tertidur, aku membuka album foto pernikahan kami. Wajah-wajah bahagia di foto itu sekarang terasa seperti milik orang lain. Aku menutup album, menyimpannya di lemari paling atas. Hari ini, satu bab dalam hidupku telah berakhir. Besok, bab baru akan dimulai. Dan untuk pertama kalinya, aku akan menulisnya sendiri, tanpa kebohongan, tanpa pengkhianatan.
Deportasi mungkin mengakhiri petualangan mereka di Korea, tapi bagiku, ini adalah awal dari perjalanan panjang menuju keadilan dan kebenaran. Keesokan harinya, dampak dari insiden di bandara mulai terasa. Pukul 6.30 pagi, telepon rumahku sudah berdering tak henti-hentinya. Teman-teman, kolega, bahkan keluarga jauh yang melihat tayangan berita kemarin mencoba menghubungi untuk memastikan kabarku. Ibu Dinda, suara Mbak Sari terdengar khawatir dari bawah. Ada banyak wartawan di depan pagar. Mereka mau wawancara. Aku menghela napas. Bilang saja saya tidak bisa menemui siapapun hari ini. Tolong jaga Arka di dalam. Jangan sampai dia melihat keributan ini. Dari jendela kamar atas, kulihat setidaknya ada 3 kru televisi dan beberapa wartawan media cetak berkumpul di depan rumah. Beberapa tetangga juga berkerumun, berbisik-bisik dengan tatapan penasaran. Pukul 8, telepon dari kantor masuk. Dinda, ini Pak Handoko. Suara direktur utamaku terdengar serius. Kami melihat beritanya. Apakah kamu butuh cuti? Terima kasih, Pak. Tapi justru saya ingin kerja seperti biasa. Butuh pengalihan pikiran. Bagus. Tapi mungkin hari ini kerja dari rumah saja. Situasi di depan rumahmu cukup ramai. Setelah menutup telepon, kubuka laptop dan memeriksa berita online. Foto Mas Hilman di borgol di bandara sudah menjadi headline di beberapa portal berita ternama. Pengusaha muda ditangkap usai dideportasi dari Korea. Skandal penggelapan uang keluarga untuk liburan mewah. Kisah istri membongkar pengkhianatan suami. Komentar netizen beragam. Ada yang mendukungku, ada yang menyalahkanku karena dianggap berlebihan. Bahkan ada yang mempertanyakan mengapa aku tidak memberi kesempatan kedua. Pukul 10, bel rumah berbunyi lagi. Kali ini melalui intercom, kudengar suara yang tidak kukenal. Ibu Dinda, saya Ibu Sari dari komunitas perempuan anti kekerasan. Bisa kami berbicara sebentar? Dengan pertimbangan, akhirnya kuterima mereka masuk. Ibu Sari datang dengan 2 rekannya, semuanya dengan ekspresi simpatik. Ibu Dinda, kami ingin menyampaikan dukungan, kata Ibu Sari sambil menyerahkan seikat bunga. Banyak perempuan yang mengalami nasib serupa tapi tidak berani bersuara. Mereka takut dianggap tidak setia pada keluarga, takut tidak bisa menghidupi diri sendiri, atau takut diasingkan lingkungan, tambah rekannya. Aku tersentuh. Terima kasih. Tapi sejujurnya, aku pun awalnya takut. Tapi ketika menyadari ini menyangkut masa depan anakku, semua ketakutan itu hilang. Saat mereka hendak pergi, Ibu Sari berbisik, hati-hati, Bu. Keluarga suami biasanya akan mencoba membela dan menyalahkan ibu. Ternyata prediksinya benar. Siang hari, telepon dari Bibi Ani, adik Pak Joko, masuk. Dinda, kenapa harus keras itu? Suaranya bernada menuduh. Mereka sudah minta maaf. Uangnya bisa dicicil kembali. Kenapa harus lewat jalur hukum? Sekarang seluruh keluarga jadi bahan gunjingan. Bibi, mereka tidak hanya mengambil uang. Mereka menghancurkan kepercayaan, menggunakan nama penyakit untuk kebohongan, dan melibatkan anak dalam skandal ini. Tapi kan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ayahmu bahkan sekarang stres berat di tahanan. Bibi, suaraku mulai tegas. Kalau mereka bisa merencanakan kebohongan ini selama berbulan-bulan, berarti ini bukan kesalahan spontan. Ini kejahatan yang direncanakan. Percakapan itu berakhir dengan ketegangan. Sore hari, saat aku sedang menemani Arka mengerjakan PR, telepon dari pengacaraku, Bu Rika, masuk. Dinda, ada perkembangan. Hilman mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan. Alasan untuk bisa bertemu dan minta maaf padamu dan Arka. Apakah itu mungkin? Secara hukum mungkin, tapi kita bisa menolak. Pertimbangannya adalah mereka bisa menghilangkan barang bukti atau membujukmu untuk mencabut laporan. Tiba-tiba, Arka yang mendengar pembicaraan itu bertanya, Mama, kita bisa ketemu Papa? Hatiku teriris. Sayang, Mama masih harus berpikir. Tapi aku kangen Papa. Matanya berkaca-kaca. Malam itu, setelah Arka tertidur, aku duduk termenung lama.
Antara ingin memeluk erat anakku dan melindunginya dari kenyataan pahit, dengan keinginannya untuk bertemu ayahnya. Pukul 21, keputusan akhir kuambil. Aku menelepon Bu Rika. Bu Rika, tolong proses penolakan penangguhan penahanan. Untuk saat ini, yang terbaik adalah Arka tidak bertemu dengan ayahnya dulu. Keputusan yang tepat, Dinda. Kadang melindungi anak berarti harus membuat keputusan yang tidak populer untuknya. Sebelum tidur, kubuka media sosial. Aku menemukan postingan dari teman Salwa yang menyudutkanku. Ketika cinta sudah hilang, balas dendam yang berbicara. Padahal semua orang bisa berbuat salah dan deserve kesempatan kedua. Tanpa pikir panjang, aku membalas untuk pertama kalinya. Bukan tentang balas dendam, tapi tentang tanggung jawab. Ketika seorang suami dan ayah memilih menghabiskan tabungan pendidikan anaknya untuk liburan dengan wanita lain, dibantu oleh ayah mertua yang selama ini dikira menyayangi kita, itu bukan kesalahan kecil. Itu pengkhianatan terencana. Dan setiap pengkhianatan harus ada konsekuensinya. Beberapa menit kemudian, respons berdatangan. Banyak yang mendukung, beberapa masih menyalahkan. Tapi yang penting, suaraku sudah terdengar. Hari ini mungkin penuh dengan kepulangan yang memalukan bagi mereka. Tapi bagiku, ini adalah hari di mana aku belajar untuk tidak lagi diam terhadap ketidakadilan. Besok, perjuangan masih panjang. Tapi dengan setiap langkah, aku semakin yakin, kebenaran mungkin tidak selalu populer. Tapi itulah satu-satunya jalan menuju kedamaian sejati. 3 hari setelah penangkapan, pengacaraku Bu Rika mengirim pesan mendesak. Dinda, pengadilan mengabulkan penangguhan penahanan untuk Mas Hilman dengan syarat ketat. Dia akan dibebaskan sementara hari ini. Jantungku berdebar kencang. Apa alasannya? Alasan kemanusiaan, agar bisa bertemu dengan anaknya. Tapi ada elektronik monitoring dan dilarang mendekati rumahmu dalam radius 500 meter. Sore itu, saat aku sedang menyiapkan makan malam untuk Arka, telepon dari nomor tak dikenal masuk. Dengan perasaan was-was, kuangkat. Dinda, suara Mas Hilman yang terdengar parau dan lelah. Aku diizinkan keluar sementara. Bisakah kita bertemu? Aku ingin minta maaf secara langsung. Aku rasa tidak perlu, Hilman. Maafmu sudah kudengar di bandara. Tapi untuk Arka, dia kan kangen padaku. Aku punya hak sebagai ayah untuk menemuinya. Segera kusadari ini bukan tentang meminta maaf. Ini tentang menggunakan Arka sebagai senjata. Kau pikir setelah semua yang kau lakukan, kau masih punya hak? Suaraku mulai meninggi. Hak untuk apa? Untuk membohonginya lagi? Untuk membuatnya bingung? Dinda, jangan seperti itu. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, jangan pisahkan aku dari anakku. Saat itu, Arka yang mendengar suaraku yang keras datang menghampiri. Mama, siapa yang marah-marahin Mama? Dengar itu, Hilman? Dia mendengar kita bertengkar. Inikah yang kau inginkan? Dinda, aku hanya minta 10 menit saja. Dimanapun yang kau mau. Aku janji tidak akan membuat keributan. Setelah berpikir sejenak, akhirnya aku setuju. Baik, taman dekat rumah. Besok pagi jam 10. Hanya 10 menit. Dan Arka tidak akan ikut. Keesokan paginya, aku tiba di taman 10 menit lebih awal. Udara pagi yang seharusnya segar terasa pengap di paru-paraku. Tak lama kemudian, Mas Hilman datang dengan didampingi oleh seorang petugas berseragam. Dia terlihat sangat berbeda. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan postur tubuhnya yang biasanya tegap kini membungkuk. Dia mengenakan kaos sederhana dan celana training, sangat kontras dengan gaya berbusananya yang biasanya selalu necis. Dinda, dia memulai dengan suara serak. Terima kasih sudah mau ketemu. Aku mengangguk singkat, tidak berkata apa-apa. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tangannya gemetar. Aku menyesal. Lebih dari yang bisa kau bayangkan. Menyesal karena ketahuan, atau menyesal karena melakukannya? Keduanya, jawabnya cepat. Aku tahu ini terdengar klise, tapi itu bukan rencana awal kami. Awalnya memang hanya ingin liburan sederhana, tapi kemudian terlena,
sergahku. Kemudian merasa pantas menghabiskan tabungan pendidikan anak kita untuk tas mewah dan hotel bintang 5. Dia menarik napas dalam-dalam. Salwa, dia yang mendorong untuk upgrade semuanya. Tapi aku tidak menyalahkannya. Aku yang lemah. Lalu Pak Joko, dia juga didorong Salwa. Sebenarnya, dia menunduk. Ayah yang pertama kali mengusulkan untuk meminjam uangmu. Dia bilang kamu punya tabungan banyak, dan pasti akan mau membantu keluarga. Potongan puzzle terakhir akhirnya lengkap. Selama ini kupikir Pak Joko hanya ikut serta. Ternyata dia adalah dalang dari semua ini. Jadi selama ini, semua sikap baiknya padaku? Tidak, tidak. Dia cepat menyela. Ayah memang menyayangimu. Dia sering bilang kamu adalah menantu ideal. Tapi, dia juga manusia yang bisa tergoda. Aku berdiri, berjalan beberapa langkah menjauh. Butuh waktu untuk mencerna semua ini. Dinda, dia memecah kesunyian. Aku tahu hubungan kita sudah hancur. Tapi bisakah kita, setidaknya berdamai untuk Arka? Apa maksudmu? Jangan lanjutkan proses hukum ini. Aku akan kembalikan semua uangmu. Aku akan jual mobil, jual perhiasan, bahkan jual rumah orang tuaku jika perlu. Aku tidak butuh uang itu, Hilman. Yang ku mau adalah keadilan. Agar orang lain belajar bahwa perbuatan seperti ini tidak boleh diulangi. Tapi untuk apa? Agar aku dipenjara? Lalu Arka tumbuh dengan stigma ayahnya seorang narapidana. Arka akan tumbuh dengan memahami bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya. Dan itu pelajaran yang lebih berharga daripada uang. Dia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Aku kehilangan segalanya. Dinda. Perusahaan bangkrut. Reputasi hancur. Keluarga tercerai-berai. Apa hukuman ini masih kurang? Kau pikir ini tentang hukuman? Suaraku bergetar. Ini tentang prinsip. Tentang mengajarkan pada anak kita bahwa kejujuran adalah harga mati. Petugas yang mendampinginya melihat jam. 5 menit lagi, Pak. Mas Hilman mendekatiku, tapi aku segera mundur. Jangan. Dinda, satu hal terakhir, katanya dengan putus asa. Aku memang suami yang buruk, tapi tolong jangan jadikan Arka alat balas dendam. Izinkan aku tetap menjadi ayahnya. Aku tidak akan pernah menggunakan Arka sebagai senjata. Tapi kau juga harus paham, menjadi ayah bukan sekadar title. Butuh tanggung jawab, butuh keteladanan. Petugas itu menepuk pundak Mas Hilman. Waktunya habis, Pak. Saat mereka berbalik pergi, Mas Hilman berbalik sekali lagi. Dinda, aku benar-benar mencintaimu. Selalu. Aku tidak menjawab. Hanya memandanginya sampai dia menghilang dari pandangan. Di mobil dalam perjalanan pulang, air mata akhirnya tumpah. Bukan karena rindu, bukan karena ingin kembali. Tapi karena sedih menyadari bahwa orang yang pernah sangat kucintai ternyata adalah orang asing yang tidak pernah benar-benar kukenal. Sampai di rumah, Arka langsung menghampiri. Mama, ketemu Papa. Aku memeluknya erat. Iya, sayang. Papa masih marah sama Mama. Tidak, sayang. Papa hanya butuh waktu untuk menjadi lebih baik. Kalau Papa sudah jadi baik, kita bisa hidup bersama lagi. Pertanyaan polosnya membuat hatiku terasa dicabik-cabik. Kita lihat saja nanti. Ya. Sekarang yang penting Mama dan Arka saling menyayangi. Konfrontasi hari ini mengajarkanku satu hal. Kadang, hal terberat bukanlah melawan musuh, tapi melawan kenangan indah bersama orang yang telah mengkhianatimu. Tapi seperti kata pepatah, lebih baik sakit sekarang daripada sakit selamanya. Dan untuk Arka, aku harus kuat melewati semua ini. 2 minggu telah berlalu sejak pertemuan di taman. Kehidupan kami pelan-pelan mulai menemukan ritmenya yang baru. Arka sudah mulai terbiasa dengan rutinitas tanpa kehadiran ayahnya. Meski sesekali masih bertanya kapan Papa akan pulang. Pagi itu, aku sedang menyiapkan presentasi penting ketika telepon dari Bu Rika berdering. Dinda, ada perkembangan dalam kasus ini. Dan ada beberapa berita yang mungkin ingin kau ketahui. Berita apa, Bu? Tanyaku sambil masih mengetik. Pertama,
bisnis kontraktor Mas Hilman resmi dinyatakan bangkrut kemarin. Semua asetnya disita untuk membayar hutang pada supplier. Aku berhenti mengetik. Serius? Tapi kan dia punya beberapa proyek pemerintah. Itu yang menarik. Setelah kasus ini viral, semua klien memutuskan kontrak. Bahkan proyek yang sudah berjalan pun dihentikan. Lalu bagaimana dengan Salwa? Tanyaku, hampir tidak ingin tahu jawabannya. Ini yang kedua. Salwa dipecat dari perusahaannya. Tidak hanya itu, dia juga dikeluarkan dari apartemennya karena tidak bisa bayar sewa. Aku menarik napas dalam-dalam. Dan Pak Joko? Kondisinya paling menyedihkan. Dia dirawat di RS karena tekanan darah tinggi dan stres berat. Tapi, keluarganya kesulitan biaya pengobatan. Sungguh ironi yang pahit. Uang yang seharusnya untuk pengobatannya di Singapura telah dihabiskan untuk liburan mewah. Dan kini dia benar-benar sakit namun tak mampu berobat. Siapa yang merawatnya? Tanyaku, meski sudah bisa menebak jawabannya. Bibi Ani. Tapi dia juga tidak punya banyak uang. Keluarga besar mereka sekarang terpecah. Ada yang menyalahkan Pak Joko, ada yang menyalahkanmu. Sore harinya, saat aku menjemput Arka dari sekolah, guru kelasnya menghampiriku dengan wajah serius. Ibu Dinda, bisakah kita bicara sebentar? Dengan perasaan was-was, aku mengikutinya ke ruang guru. Arka, akhir-akhir ini sering terlihat murung di kelas, kata Bu Guru Tari. Dia juga beberapa kali bertengkar dengan temannya. Ketika saya tanya, dia bilang marah karena temannya bilang ayahnya penjahat. Dadaku sesak. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Mungkin ibu perlu pertimbangkan konseling untuk Arka. Atau, mungkin perlu mempertimbangkan untuk mengizinkan pertemuan dengan ayahnya, dengan pengawasan tentunya. Dalam perjalanan pulang, Arka terdiam di kursi belakang. "Ma, kenapa tadi Bu Guru ngajak Mama ngobrol?" Bu Guru bilang Arka akhir-akhir ini sedih. Ada yang ingin cerita pada Mama. Dia menggeleng, menatap luar jendela. Aku cuma kangen Papa. Malam itu, setelah Arka tertidur, aku menelepon Rani. Aku bingung, Ran. Di satu sisi, aku ingin mereka menghadapi konsekuensi. Tapi di sisi lain, melihat Arka menderita, aku mulai ragu. Din, dengarkan baik-baik, suara Rani tegas. Mereka yang membuat pilihan, mereka yang harus bertanggung jawab. Kau tidak boleh merasa bersalah karena menuntut keadilan. Tapi Arka akan memahami ketika dewasa nanti. Yang penting kau jujur padanya sesuai usianya. Keesokan harinya, keputusan datang dari arah yang tidak terduga. Bibi Ani datang ke rumah dengan mata merah bengkak. Dinda, katanya sambil menangis. Ayah kritis. Dokter bilang butuh operasi darurat. Tapi kami tidak punya biaya. Aku mempersilakannya masuk. Hati bergejolak antara ingin membantu dan mengingat pengkhianatan mereka. Bibi, aku tidak tahu harus berkata apa. Dinda, aku tahu ini terlalu banyak yang kuminta. Tapi tolong, dia masih keluarga. Dia kakek dari Arka. Saat itu, teleponku berdering. Dari pengadilan. Ibu Dinda, sidang pertama akan dimulai besok. Apakah ibu masih bersikukuh dengan tuntutan? Dengan mata berkaca-kaca, aku melihat Bibi Ani yang masih menangis, lalu memikirkan Arka yang sedang berjuang dengan perasaannya. Bu Rika, kataku pelan. Apakah mungkin kita tawarkan opsi restitusi sebagai alternatif? Restitusi? Maksudmu mereka membayar ganti rugi dan kasus ditutup? Ya, dengan syarat mereka mengakui semua kesalahan secara terbuka. Bibi Ani memandangku dengan penuh harap. Dinda, aku janji akan mengatur semuanya. Hilman masih punya beberapa aset yang bisa dijual. Kami akan kembalikan setiap sennya. Proses negosiasi berlangsung alot. Mas Hilman awalnya menolak mengakui kesalahan secara terbuka. Tapi setelah mengetahui kondisi ayahnya yang semakin kritis, akhirnya setuju. Keesokan harinya, kami bertemu di pengadilan untuk mediasi. Mas Hilman terlihat jauh lebih tua, dengan baju sederhana dan tatapan kosong. Dinda, katanya saat kami duduk berhadapan di ruang mediasi.
Aku setuju dengan semua syaratmu. Aku akan jual mobil dan investasiku untuk mengembalikan uangmu. Dan aku akan buat pernyataan maaf terbuka. Ada satu syarat lagi, kataku. Kau harus ikut konseling parenting dan terapi untuk kecanduan judi. Dia terkejut. Kecanduan judi? Siapa yang bilang? Rani menyelidiki latar belakang Salwa. Dia bukan sekadar asisten. Dia dealer di kasino ilegal yang sering kau kunjungi. Dia menunduk, mengakui semuanya. Iya, aku punya masalah judi. Liburan ke Korea itu, awalnya untuk merayakan kemenangan judi yang ternyata tidak pernah ada. Puzzle akhirnya lengkap. Semua mulai dari kebohongan tentang operasi jantung sampai liburan mewah, semuanya berawal dari kecanduan judi yang ditutup-tutupi. Kalau begitu, kita punya jalan keluar, kata hakim mediator. Bapak setuju mengikuti program rehabilitasi, membuat pernyataan maaf publik, dan mengembalikan semua dana. Sebagai gantinya, ibu mencabut laporan pidana. Dengan berat hati, aku setuju. Bukan karena aku memaafkan, tapi karena ini yang terbaik untuk Arka. Seminggu kemudian, sebuah rekaman video Mas Hilman membuat pernyataan maaf publik beredar. Dia mengakui semua kesalahannya, dari kebohongan tentang operasi, penggelapan uang, sampai kecanduan judinya. Respons publik beragam. Ada yang memuji keberaniannya mengakui kesalahan, ada yang masih menyayangkan perbuatannya. Yang penting bagiku, Arka bisa suatu hari nanti memahami bahwa ayahnya memang melakukan kesalahan, tapi juga berusaha memperbaiki diri. Karma mungkin telah beraksi dengan keras pada mereka. Tapi bagiku, ini bukan tentang kemenangan. Ini tentang menutup bab kelam dengan cara yang tetap memungkinkan adanya rekonsiliasi terbatas untuk masa depan anak kami. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku bisa tidur dengan tenang, mengetahui bahwa keadilan telah ditegakkan, mungkin tidak sempurna, tapi cukup untuk membiarkan kami semua melanjutkan hidup. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti hidup dalam badai yang perlahan mereda. Proses restitusi berjalan, meski lambat. Mas Hilman telah menjual mobil mewahnya dan beberapa aset lainnya, tapi masih jauh dari jumlah yang harus dikembalikan. Suatu sore, ketika aku sedang membersihkan lemari pakaian, aku menemukan kotak kayu tua milik Pak Joko yang ternyata tertinggal di rumah kami. Dengan hati berdebar, kubuka kotak itu. Isinya membuatku tercekat. Foto-foto kami selama pernikahan, surat-surat yang dulu kutulis untuknya, bahkan hadiah-hadiah kecil yang pernah kuberikan. Di bagian paling bawah, ada sebuah amplop coklat tebal. Dengan tangan gemetar, kubuka amplop itu. Isinya adalah surat yang ditulis tangan oleh Pak Joko sendiri. Untuk Dinda yang tersayang. Jika kau membaca surat ini, berarti aku sudah tidak bisa mengatakannya langsung padamu. Atau mungkin, aku terlalu pengecut untuk mengatakannya. Aku menulis surat ini dalam keadaan penuh penyesalan. Sejak rencana liburan ke Korea itu mulai, hatiku tidak pernah tenang. Setiap kali kau menyapa dengan hangat, setiap kali kau memperlakukan aku seperti ayah kandungmu sendiri, rasa bersalah ini semakin menjadi. Dinda, ketahuilah bahwa aku benar-benar menyayangimu seperti anak sendiri. Tapi aku lemah. Aku terbujuk oleh janji liburan mewah, dan yang paling memalukan, aku menggunakan penyakit jantungku sebagai alat untuk menipumu. Kenyataannya, jantungku memang tidak sehat, tapi tidak separah yang kubicara. Dokter hanya bilang perlu hidup lebih sehat. Tapi aku memutarbalikkan fakta itu untuk menipu orang yang justru paling menyayangiku. Jika suatu hari nanti kebenaran terbuka, dan kau membenciku, aku akan memahami. Tapi tolong ketahui bahwa dalam kebohongan yang kulakukan, ada satu kebenaran yang tetap. Aku mencintaimu seperti anakku sendiri. Dan penyesalanku akan membunuhku perlahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ayah yang tidak layak. Air mata menetes di atas kertas yang mulai menguning. Surat itu ternyata sudah ditulis sebulan sebelum mereka berangkat. Dia tahu perbuatannya salah, tapi tetap melakukannya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi Pak Joko di rumah sakit. Bibi Ani yang kutelepon terkejut dengan keputusanku. Dinda, kau yakin? Kondisinya masih sangat lemah. Aku harus datang, Bibi. Ada sesuatu yang harus kusampaikan.
Rumah sakit tempat Pak Joko dirawat jauh lebih sederhana daripada yang kubayangkan. Dia terbaring di bangsal umum, wajahnya pucat dan tubuhnya tampak lebih kurus dari yang kuingat. Ketika matanya terbuka dan melihatku, ada kilat kejutan dan rasa malu yang dalam. "Dinda, apa kau di sini untuk?" "Ayah," kataku, memegang tangannya yang dingin. "Aku menemukan suratmu." Air mata mulai mengalir di pelupuk matanya yang keriput. Aku tidak pantas dipanggil ayah olehmu." "Kau benar, tidak pantas," kataku tegas tapi tidak kasar. "Tapi dalam surat itu, kau bilang mencintaiku seperti anak sendiri. Apakah itu juga kebohongan?" "Dinda, sayang." Suaranya tercekat. "Cintaku padamu tidak pernah bohong. Hanya aku yang lemah. Aku iri melihatmu sukses, iri dengan kemandirianmu. Dan ketika Hilman bilang bisa meminjam uangmu, aku melihat kesempatan untuk merasakan kehidupan mewah yang tidak pernah kumiliki." "Jadi ini tentang uang? Tentang kehidupan mewah?" "Tidak." Dia berusaha duduk, tapi gagal. "Ini tentang merasa tidak adekuate. Selama ini aku hidup dari pemberianmu, dari kemurahan hatimu. Aku ingin sekali saja merasa menjadi orang yang memberi, bukan selalu menerima. Aku memahami sekarang. Ini tentang harga diri yang tergores, tentang seorang ayah mertua yang merasa inferior dengan menantunya sendiri. Tapi kenapa harus dengan cara menipu? Ya? Kenapa tidak bicara saja padaku?" "Karena malu, Dinda. Aku lebih memilih menjadi penipu daripada mengakui bahwa aku butuh bantuanmu." Diam sejenak mengambang antara kami. Lalu aku mengambil kursi dan duduk di samping tempat tidurnya. "Ayah, dengar baik-baik. Aku tidak akan memaafkan apa yang kau lakukan. Tapi, aku memahami." Wajahnya menunjukkan kelegaan yang dalam. "Itu lebih dari yang kuharapkan. Tapi ada konsekuensinya. Kau harus ikut terapi, baik untuk fisik maupun mental. Dan kau harus bersedia bertemu dengan konselor keluarga bersama Arka." "Dengan senang hati, Nak. Apapun untuk bisa memperbaiki kesalahanku." Saat aku hendak pergi, dia memegang lenganku. "Dinda, tentang Hilman. Dia sebenarnya sangat mencintaimu. Rasa bersalahnya atas ketidakmampuannya memberimu kehidupan yang layak yang membuatnya terjerumus. Jadi ini tentang gengsi. Tentang perasaan tidak cukup baik untukmu. Salwa, dia membuat Hilman merasa seperti superhero. Sementara denganmu, dia selalu merasa seperti failure." Penjelasan itu tidak membuat pengkhianatannya lebih bisa dimaafkan, tapi setidaknya membantu aku memahami. Dalam perjalanan pulang, aku mampir ke tempat Mas Hilman sekarang tinggal, sebuah kos sederhana di pinggiran kota. Dia terkejut melihatku. "Dinda? Ada apa? Apakah Arka?" "Arka baik-baik saja. Aku baru dari menjenguk ayah." Wajahnya berubah muram. Aku belum berani menjenguknya. Malu. "Aku tahu tentang perasaan tidak cukup baik itu, Hilman. Kenapa tidak pernah kau bicarakan denganku?" Dia tertunduk. "Kau sempurna, Dinda. Karirmu cemerlang, kau mandiri, kau bisa mengatur segalanya dengan baik. Apa yang bisa kuberikan padamu?" "Kejujuran, Hilman. Itu yang paling kuharapkan. Bukan mobil mewah, bukan liburan ke Korea, bukan tas branded. Aku tahu itu sekarang. Tapi dulu, aku terjebak dalam ilusi bahwa materi adalah segalanya." Kami berbicara panjang lebar. Untuk pertama kalinya, tanpa amarah, tanpa tuduhan. Hanya dua orang yang mencoba memahami bagaimana hubungan mereka bisa sampai pada titik terendah ini. "Ada satu hal yang ingin kukatakan," katanya saat aku hendak pergi. "Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Dan aku akan melakukan apapun untuk suatu hari nanti pantas memanggilmu istri lagi. Aku tidak bisa berjanji tentang masa depan, Hilman. Tapi untuk sekarang, mari fokus menjadi orang tua yang baik untuk Arka." Pengakuan-pengakuan pahit hari ini tidak serta-merta menyembuhkan luka. Tapi seperti kata pepatah, kebenaran mungkin pahit, tapi akan membebaskan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya,
Aku bisa memandangi foto pernikahan kami tanpa rasa sakit yang melumpuhkan. Karena sekarang aku memahami bahwa pengkhianatan mereka bukan tentang aku yang tidak cukup baik, tapi tentang mereka yang tidak cukup kuat untuk jujur. Besok adalah hari baru. Dan perlahan-lahan, kami akan membangun kembali kepercayaan yang hancur, bukan sebagai suami istri, tapi sebagai orang tua yang bersatu untuk kebaikan anak mereka. 6 bulan telah berlalu sejak semua badai itu dimulai. Musim hujan telah tiba, dan tetesan air di jendela kantorku seolah membersihkan sisa-sisa kepahitan di hati. Aku menatap dokumen promosi yang baru saja kuterima, jabatan baru sebagai Direktur Strategic Planning, sebuah pencapaian yang dulu selalu kubayangkan akan kerayakan bersama keluarga. Sore itu, aku menjemput Arka dari sekolah dengan kabar baik. Sayang, Mama dapat promosi. Kita rayakan, yuk. Arka yang kini sudah tampak lebih ceria melompat kegirangan. Hore, Mama hebat. Bisa ajak Papa. Pertanyaannya membuatku tersenyum getir. Mungkin lain kali, ya. Tapi Mama janji, kita akan makan es krim sebanyak-banyaknya. Namun nasib berkata lain. Saat kami tiba di rumah, sebuah mobil sederhana sudah terparkir di halaman. Mas Hilman berdiri di depan pintu dengan membawa kue kecil dan seikat bunga. Selamat atas promosimu, katanya dengan senyum nervous. Aku dengar dari Bu Guru Tari. Arka langsung berlari memeluknya. Papa, Mama naik jabatan. Aku menghela napas. Terima kasih. Tapi seharusnya kau menelepon dulu. Aku tahu. Maaf. Tapi... Dia menunjukkan kue itu. Ini kue red velvet favoritmu. Dan aku sudah bayar cicilan restitusi bulan ini tepat waktu. Kami akhirnya masuk dan duduk di ruang tamu. Arka dengan antusias menceritakan semua yang terjadi di sekolah sambil sesekali mengambil kue. Bagaimana kondisimu sekarang? Tanyaku akhirnya. Lebih baik. Terapi kecanduan judi sudah masuk bulan keempat. Aku juga dapat pekerjaan baru, sebagai supervisor di perusahaan kontraktor temanku. Aku senang mendengarnya. Dinda, dia meletakkan cangkir tehnya. Aku tidak akan pernah bisa membalas semua kebaikanmu yang masih mengizinkan aku bertemu Arka. Tapi yang paling berharga adalah, kamu masih mau bicara padaku. Ini untuk Arka, Hilman. Dia butuh ayah dalam hidupnya. Aku tahu. Dia menarik napas dalam. Tapi izinkan aku mengatakan sesuatu. Aku sedang belajar untuk menjadi pria yang lebih baik. Bukan untuk bisa kembali padamu, tapi karena itu yang benar. Perkataannya tulus. Dalam 6 bulan terakhir, dia memang telah membuktikan komitmennya. Selalu tepat waktu menjemput Arka, selalu membayar restitusi, dan yang paling penting, selalu jujur tentang keadaannya. Minggu depan ada pertemuan orang tua murid. Kataku mengubah topik. Arka ingin kita berdua datang. Dia tersenyum, matanya berbinar. Serius? Aku akan ada di sana. Saat dia hendak pergi, hujan turun dengan deras. Arka memandangku dengan mata memohon. Mama, tungguin hujan reda dong. Papa bisa masuk angin. Aku akhirnya mengizinkannya tinggal lebih lama. Kami makan malam bersama untuk pertama kalinya sejak skandal itu terbongkar. Suasana awalnya canggung, tapi Arka dengan polosnya terus bercerita sampai akhirnya kami bisa tertawa bersama. Papa ingat waktu itu kita ke waterpark? Tanya Arka tiba-tiba. Wajah Mas Hilman berubah pucat. Arka. Tidak apa-apa, kataku lembut. Kita tidak perlu menghapus kenangan indah hanya karena akhir yang tidak baik. Malam itu, setelah hujan reda dan Mas Hilman pergi, Arka memelukku erat sebelum tidur. Aku senang tadi makan sama Papa dan Mama. Aku juga, sayang. Suatu hari nanti, kita bisa makan bersama setiap hari lagi. Aku tidak tahu, sayang. Tapi yang pasti, Mama dan Papa akan selalu menyayangimu, apapun yang terjadi. Keesokan harinya, aku mengunjungi Pak Joko. Kondisinya sudah jauh lebih baik. Dia bahkan sudah bisa berjalan pelan dengan tongkat. Dinda, sambutnya dengan hangat. Aku sedang membuatkan kue untuk Arka. Resep ibumu dulu. Aku tersenyum melihatnya berkutat di dapur kecil rumah Bibi Ani.
Arka akan senang. Dengarkan, nak. Dia duduk di depanku. Aku sudah diterima di panti jompo yang bagus. Bibi Ani tidak perlu repot lagi merawatku. Tapi, tidak ada tapi. Ini keputusanku. Aku perlu waktu untuk diri sendiri, untuk benar-benar berubah. Dia memberiku sebuah buku catatan. Ini, semua resep masakan yang dulu selalu kau suka. Aku tuliskan untukmu. Air mataku mulai mengambang. Terima kasih, ya. Perjalanan pulang terasa berbeda. Mungkin, pemaafan tidak harus berarti melupakan atau kembali seperti semula. Mungkin pemaafan adalah tentang merangkul kebenaran dengan lapang dada, dan membiarkan setiap orang tumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya masing-masing. Malam itu, kubuka album foto lama. Foto-foto kebahagiaan kami dulu tidak lagi terasa menyakitkan. Mereka adalah bagian dari perjalanan kami, bagian yang membawa kami pada siapa kami sekarang. Aku menerima telepon dari Mas Hilman. Dinda, aku hanya ingin mengucapkan selamat malam. Dan, terima kasih untuk hari ini. Selamat malam, Hilman. Tidur yang nyenyak. Sebelum menutup telepon, dia berkata pelan, aku bangga padamu, Dinda. Selalu. Tidak ada jaminan tentang masa depan. Tidak ada kepastian apakah kami akan kembali bersama, atau akan berjalan di jalan yang berbeda selamanya. Tapi satu hal yang pasti, kami telah menemukan titik terang setelah kegelapan. Dan untuk sekarang, itu sudah cukup. Cukup untuk melanjutkan hidup. Cukup untuk membesarkan Arka dengan cinta. Cukup untuk percaya bahwa meski ada luka yang tidak pernah sembuh sempurna, selalu ada cara untuk hidup dengannya, dan tetap menemukan kebahagiaan. Epilog, 2 tahun kemudian. Aku berdiri di balkon apartemen baruku, memandang kota Jakarta yang berkilauan. Arka yang kini sudah kelas 2 SD sedang asyik mengerjakan PR di meja belajar. Telepon berdering. Dari Mas Hilman. Besok aku antar Arka ke kelas renang, jadi jangan lupa siapkan tasnya. Baik. Oh, dan jangan lupa, besok juga ada pembagian rapor. Dia tertawa. Sudah aku catat di kalender. Aku akan datang tepat waktu. Kami mungkin tidak lagi menjadi suami istri, tapi kami telah menjadi partner yang baik dalam mengasuh Arka. Pak Joko kini tinggal di panti jompo yang nyaman, dan setiap akhir pekan kami mengajak Arka menjenguknya. Terkadang, ketika melihat Mas Hilman bermain dengan Arka, hatiku masih berdesir sedih untuk masa depan yang bisa saja terjadi. Tapi seperti yang selalu kukatakan pada diri sendiri, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih bagaimana menjalani masa kini. Dan pilihanku adalah menjalani hari ini dengan damai, dengan cinta, dan dengan keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi sebagaimana mestinya. Tamat.